kopi malam hari ini, ya. Dan kopi kita malam hari ini menjadi lebih istimewa karena ada bintang tamu yaitu Bapak Jarod Wijanarko, ya. Yang saya dengar Bapak Jarod baru pulang dari Manila. Ya, sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini ya, salah satu hal yang paling penting itu masalah kesehatan kita. Ya, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Nah, kesehatan ini aspeknya banyak, Bapak Ibu Saudara. Ada kesehatan rohani, ya, bagaimana membuat manusia roh kita sehat. Ada juga kesehatan jiwa, bagaimana membuat jiwa kita sehat, ya. Karena berkali-kali saya berkata bahwa banyak orang tubuhnya sehat tapi jiwanya yang tidak sehat, ya. Dan yang ketiga yaitu aspek di mana tubuh secara jasmani kita sehat. Nah, karena kalau salah satu dari ketiga aspek ini tidak ada dalam kehidupan kita dengan balance, maka hidup kita tidak bisa mencapai kemaksimalan. Ya, ayo tulis bersama-sama dulu di kolom chat maksimal. Ya, yuk katakan maksimal ya, maksimal. Oke, oke ya. Nanti yang nulisnya paling cepat nanti akan dapat hadiah gitu ya, dapat berkat gitu ya. Dan contoh hari ini dari kemarin tubuh saya kurang begitu fit karena mungkin salah makan atau salah minum gitu kan ya, sehingga tidak bisa melakukan beberapa hal yang biasa saya lakukan. Sehingga saya harus memending jadwal saya ke Jakarta. Hari ini saya sebenarnya ada jadwal dengan ketemu jenderal di Jakarta, tapi saya harus pending karena tiba-tiba meler terus hidungnya dan capek gitu kan. Dan akhirnya saya harus istirahat. Ya, ini sebagai salah satu contoh aja bahwa dalam kehidupan ini Anda butuh sehat, bukan cuma rohnya sehat, bukan cuma jiwanya sehat, tapi juga apa? Tubuhnya sehat. Ya, Bapak Ibu, sebelum nanti Pak Jarod sharing, saya mau kasih sebuah pengalaman hidup. Ya, di hari Minggu kemarin itu teman saya baru umur 55 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, baru umur 55 tahun, tiba-tiba kena serangan jantung dan meninggal. Waktu menaikkan pujian, jadi waktu memuji Tuhan di ibadah itu, tiba-tiba dia sakit dan meninggal. Usianya baru 55. Di hari yang sama, teman itu kejadian di Klaten, di Jawa Tengah. Di hari yang sama, Bapak Ibu Saudara, ada teman saya juga pernah khotbah di gereja kita. Itu usianya masih umur 50, mungkin 51 lah maksimal. Tiba-tiba waktu khotbah kena serangan jantung waktu khotbah. Jadi ya orang Indonesia ini kan banyak ngucap syukur. Untungnya masih tertolong. Jadi malam itu saya dikabari, saya telepon dia, saya tanya, Pak, biye? Dia bilang gitu. Gimana? Saya bilang gitu. Dia bilang, iya Pak, dadaku sesek gini. Saya ngomong sama dia, Pak, ini kelemon. Ini terlalu gemuk, saya bilang gitu. Coba dikurangi berat badanmu. Gitu. Kalau berat rohani harus ditingkatkan, betul. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun itu imannya, Pak, berkatnya, bukan berat badannya. Kalau berat badan terus naik, tidak pernah turun, wah repot, saya bilang gitu. Jam setengah 12 malam kita telepon dan doakan. Ya, intinya siapapun bisa kena, Bapak Ibu. Ini yang saya ceritakan, dua ini hamba Tuhan. Artinya orang yang cinta Tuhan, dekat Tuhan, tapi kalau kesehatan tubuhnya tidak dijaga, 55 tahun meninggal. Dan baru selesai saya mendengarkan podcastnya Joyce Meyer. Joyce Meyer baru ulang tahun 80 tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Joyce Meyer, umur 80 tahun itu kayak orang umur 60 tahun. Energik sekali, luar biasa. Dan di usia 80 tahun, dia sangat aktif.
melayani dengan luar biasa. Anda bisa ketik Joyce Meyer di YouTube. Anda akan dapatkan pengajarannya luar biasa. Salah satu motonya enjoying your day. Enjoying your day. Dan umur 80 masih berbuah, masih menjadi pembicara, sehat, tidak sakit-sakitan. Nah, salah satu alasannya adalah sejak 18 tahun yang lalu, sejak umur 62 tahun, dia dipaksa, tanda kutip, quote-unquote, oleh suaminya untuk olahraga. Dan dia rutin melakukan olahraga, dan efeknya sampai sekarang di umur 80 tahun, dia masih bisa bikin seminar. Nanti kalau tidak salah bulan 7 atau bulan 11, ya, dia ada seminar di Dallas, dan menghadirkan pembicara-pembicara luar biasa, dan beliau adalah salah satu pengkhotbah wanita yang paling dicari di dunia saat ini. Kenapa dia bisa maksimal? Karena salah satunya dia juga menjaga kesehatan, bukan cuma rohnya, bukan juga jiwanya, tapi juga tubuhnya. Nah, olehnya malam ini kita mau belajar sama-sama sama salah satu pakarnya, yaitu Bapak Jarod Wijanarko yang sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ya, saya ini berdoa, Pak. Kenapa saya ngundang Bapak? Saya berdoa waktu hari Sabtu. Saya berdoa, Tuhan, siapa yang harus berbicara di kopi ini? Karena kopi ini ada para para pemimpin, para pelayan Tuhan di gereja kita itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, salah satu, ya Bapak beberapa kali khotbah di gereja kita, salah satu value di gereja kami adalah yang paling kami tekankan yaitu balance. Ya, balance roh, jiwa, tubuh, balance antara iman, keuangan, kesehatan keluarga, balance antara yang natural dan supranatural. Jadi itu, Pak. Jadi waktu saya doa, saya dengar suara Tuhan seperti itu, ya saya bilang, coba hubungi Pak Jarod, pasti bisa. Biasanya kalau Tuhan yang ngomong, pasti bisa. Saya bilang gitu. Dan akhirnya bisa. Ya, puji Tuhan. Yuk, sekarang kita kasih tepuk tangan yuk untuk Pak Jarod. Yuk. Iya, sudah ada bersama-sama dengan kita. Monggo Pak, dipersilakan dengan makalah-makalah yang sudah dipersiapkan. Tuhan berkati, Pak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Waktu saya di WA sama Ibu Herman, Pak bisa ngisi Selasa gitu ya. Saya jawab sebenarnya 13 Juni ya Bu gitu. Karena malam ini harusnya saya ada Zoom dengan komunitas pola hidup sehat yang sudah dijadwal 2 minggu lalu. Tapi emang kalau sama Pak Herman sama Ibu nggak bisa nolak. Jadi yang harusnya jam 7 ini tadi saya geser jam 4. Mendadak 2 hari yang lalu waktu saya bilang sama ibu bisa, itu saya nggak tahu acaranya apa, udah bisa duluan aja. Yang jam 7 ini saya geser jam 4, dan itu pun nanti yang ikut Zoom juga 200 lebih. Jadi ya saya nggak tahu temanya apa, tapi kalau udah sama Factory nggak bisa nolak. Sudah ada cara, itu pun tak geser ya, tapi saya tahu ya, memang harus ada di sini. Kan sering kan jadwalnya nggak di sini juga. Ya, saya akan bicara mengenai sehat tubuh. Waduh, orang yang dulunya ngeroh sekarang disuruh yang tidak ngeroh, tidak ngeroh ya. Ya, saya akan 17 ini apa? ya, saya akan bicara walaupun kesehatan tubuh tetap ada ayatnya ya, karena ini gereja, walaupun ayatnya saya tampilkan saja secara sekilas bahwa Yohanes berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, ya berarti ya jantungnya, paru-parunya, semuanya sama seperti jiwa. Berarti Alkitab itu menghubungkan kalau mau sehat tubuh itu ya sehat jiwanya. Nah, kalau berbicara secara tubuh, maka sebenarnya untuk sehat itu banyak sekali caranya. Pakai obat bisa sehat, pakai makanan juga ada ayatnya, maka daun dan tumbuhannya akan jadi obat bagimu. Kita bisa sembuh karena tidur yang pules. Kalau saya bukan tak gabung jadi satu. Jadi saya sekarang ini lagi mengajar pola hidup sehat, kesembuhan lewat regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, dan keseimbangan hormonal. Jadi 4 ini adalah mekanisme yang Tuhan ciptakan dalam tubuh manusia, sehingga manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri atau kemampuan self healing. Dan kemampuan itu Tuhan yang ciptakan, tentu tidak terlepas dari Tuhan ya. Nanti kalau misalnya diajarkan begini, lalu Tuhannya di mana? Lah Tuhan itu yang menciptakan ini. Kalau kita mengabaikan Tuhan,
salah satu diizinkan tidak terjadi, sakit kita ya. Dan aspeknya banyak sekali, tapi saya akan batasi mungkin 4 hal aja malam hari ini. Yang pertama adalah kesembuhan cara sehat lewat makanan. Sebenarnya ayatnya ada ya, kalau dibaca ayatnya itu dalam kitab Yeskiel, Yesaya, bahkan tertulis di sana mengenai daun-daunan yang akan menjadi obat bagimu. Dan Alkitab pun banyak mengajarkan makan-makan yang sehat. Kalau disingkat, maka yang sehat itu yang kecenderung fresh, masaknya pelan-pelan atau slow cooking, dan tidak terlalu panas atau light cooking. Karena vitamin akan rusak dengan pemanasan, apalagi enzim. Kalau mineral tentunya tidak rusak. Enzim butuh sedikit saja, sehingga kita harus makan salad sedikit, lalapan sedikit. Ya, karena memang enzim itu adanya di situ dan jumlahnya yang dibutuhkan sedikit. Ya. Lalu kita bisa sembuh lewat apa lagi? Lewat nafas. Loh, kok bisa Pak nafas menyembuhkan? Ya, kalau berdasarkan Alkitab lagi, firman Tuhan berkata, Ayub 33 ayat 4 berkata, Roh Allah telah membuat aku hidup, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Membuat aku hidup ini sebenarnya bisa diterjemahkan, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Kenapa saya bawa ke olah nafas? Ayub 27 ayat 3. Selama roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Jadi olah nafas yang saya ajarkan adalah olah nafas dengan kesadaran penuh bahwa nafas itu Tuhan yang punya. Tuhan ambil nafas kita, kita meninggal. Bayi lahir, itu menarik nafas yang pertama. Orang meninggal menghembuskan nafas yang terakhir. Nggak ada ya, aduh bayi saya lahir menghembuskan nafas yang pertama. Tarik nafas. Jadi orang hidup itu tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Begitu. Dan nafas itu milik Tuhan. Maka dalam kitab Kejadian juga ada. Rohku, nafasku tidak selamanya ada pada manusia. Ayub ada ayat yang lain yang tidak saya munculkan. Kalau Tuhan mengambil nafasnya kembali, maka aku pun kembali kepadanya. Jadi saya sekarang bernafas. Setiap tarikan nafas itu kesadaran penuh. Saya hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan di dalam saya, rohnya ada dalam nafas yang saya ambil. Tidak berlebihan kalau konsepnya adalah Tuhan itu maha hadir. Kehadirannya bukan di Yerusalem, bukan di Samaria. Telah tiba saatnya dan akan tiba dan sudah tiba. Orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan ada di Papua, Tuhan di Surabaya, Tuhan di kamar saya. Dan saya berhubungan dengan Tuhan lewat keberadaannya yang tentunya juga ada di udara, termasuk yang saya hisap nafas. Jadi nafas bukan hanya oksigen sebenarnya, tapi itu adalah bagian dari keberadaan Tuhan. Maka kalau nafas pengertiannya seperti itu, tentu nafas ini bisa menyembuhkan. Kenapa demikian? Karena kalau orang misalnya dikejar anjing, nafasnya nggak teratur. Bahkan cenderung narik lebih cepat daripada buangnya. Tapi kalau bilang I love you, tentu kita buang nafas. Selesai tugas, kita nafas lega. Ada. Tugas nggak selesai, nafas kita terengah-engah, nafas kita pendek. Kita meniti papan yang berbahaya, kita menahan nafas. Jadi nafas juga berhubungan dengan kejiwaan kita. Ketika orang lagi tugas, macet, maka dia fokus. Fokus itu nafas pendek. Atau dalam hidup ini tentu bukan soal anjing atau jatuh cinta, meniti jembatan, tapi hidup ini kita berhadapan dengan stres, dengan deadline, dengan pajak, dengan bisnis, masalah bisnis, kepemimpinan yang membuat orang malah jadi gelisah. Ini semuanya disingkat stres. Dan stres itu membuat nafas seperti orang dikejar anjing, kira-kira begitu ya. Yang dalam ilmu autonomic nervous system, orang yang nafasnya pelan-pelan, rasanya tenang, batinnya lega, itu menstimulasi dalam bagian dari saraf itu yang disebut ketika lega itu parasimpatetik. Kalau takut, berantem, marah itu simpatetik. Nah, kebanyakan orang itu lebih tinggi simpatiknya, lebih tinggi stresnya daripada leganya. Lebih tinggi dikejar anjingnya daripada di tempat perhentian, tempat yang aman, masuk pagar dan merasa aman. Nah, ketika orang kekurangan parasimpatetik, maka ada kerusakan dalam autonomic nervous system. Apa itu? Autonomic nervous system adalah mengatur apakah kita tidur atau kita matanya melotot. Kalau perasaannya berantem, tegang, takut, gelisah, maka tubuh masuk dalam mode fight atau flight. Dalam mode ini, maka ini diperlukan juga untuk kita bisa konsentrasi, bisa fokus.
Tapi kalau terus-terusan seperti ini, maka nanti gulanya dilepas, gulanya tinggi, matanya melek terus, nggak bisa tidur pules. Sebaliknya dalam posisi tubuh rest and digest, di sini tubuh dalam parasimpatetik system atau parasimpatetik tone, di mana simpatik atau parasimpatetik menariknya ini juga bisa dipengaruhi oleh nafas. Itulah kenapa nafas juga bisa membuat sehat, tubuh ini sehat, bahkan bisa menyembuhkan. Karena kita bisa membuat tubuh kita dalam mode atau sistem parasimpatetik. Gulanya disimpan, maka gula darah bisa turun, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa distimulasi, termasuk misalnya saraf, namanya ini saraf vagus. Ya, ada saraf tepi yang di sebelah sini lagi. Ya, orang sering kesemutan, keringingan, bisa dengan cepat sembuh dengan membuat tubuhnya dalam parasimpatetik tone yang diatur nafasnya seperti nafasnya orang jatuh cinta, seperti orang nafasnya yang dalam kegembiraan. Oke, saya lanjutkan lagi. Ketika orang tidur itu harusnya semestinya pikirannya dan perasaannya tidur sehingga tubuhnya dalam parasimpatetik respon sehingga terjadi kesembuhan. Tapi banyak orang tidur, matanya merem, badannya selonjor, tapi hatinya berantem, nggak bisa mengampuni, sehingga dia dalam simpatetik tone. Makanya misalnya mau tidur gulanya 120, bangun tidur malah 160. Kenapa? Karena waktu dia simpatik sistem itu malah lepas glukos. Jadi kacau, harusnya waktu tidur itu ya tubuh ini rest and digest. Dan ini bisa dibetulkan dengan nafas, karena nafas itu mengatur simpatik dan parasimpatetik tone, selain dengan perasaan tentunya. Ya. Nah, seharusnya sebenarnya tuh simpatik dan parasimpatetik ini imbang atau terkendali. Kapan butuh fokus, tubuh kita simpatetik. Kapan kita butuh istirahat, tubuh kita parasimpatetik. Yang biasanya ini dikendalikan secara otomatis. Makanya disebut saraf otonom. Tapi ilmu pernafasan menguak takbir bahwa sebenarnya simpatik dan parasimpatetik ini bisa dikendalikan lewat nafas. Maka disebut ilmu nafas. Dan sebenarnya juga dalam ilmu misalnya mengenai neuroscience, pasang EEG aja untuk mengetahui gelombang otak. Otak itu kalau lagi mikir, tegang, stres, kerja gitu ya, itu otaknya gelombang beta. Kalau santai itu alfa. Kalau tidur itu theta. Nah, nafas bisa membuat gelombang otak itu di mana? Nafas yang pelan-pelan, gelombangnya alfa. Maka ada olah nafas. Tapi juga ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa gelombang otak bisa dipengaruhi oleh apa yang di batin. Nggak usah pakai nafas, ya pasang aja alat EEG, lalu membayangkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padahal mau dibunuh mertua, padahal ada tukang tagih. Tapi karena membayangkan hadirat Tuhan, diukur pakai alat gelombang otak, otaknya teta, wah tenang sekali gitu. Di gereja mikir tagihan, otaknya beta, mulutnya menyanyi Tuhan, hatinya jauh daripadaku. Jadi sebenarnya gelombang otak juga dipengaruhi oleh perasaan, oleh batin. Maka ada ilmu namanya kebatinan. Tapi kebatinan yang saya ajarkan itu bukan kebatinan itu gitu loh ya, batin Tuhan gitu loh ya. Jadi yang di batin ini Tuhan. Mau ada tukang tagih maupun saldo habis maupun anak sakit, yang di batin itu Tuhan. Kalau Tuhan belum kendaki, belum tiba waktunya, anakku tidak akan mati. Gitu. Kenyataannya sesak nafas, kenyataannya kena COVID Delta. Tapi hatiku tenang bersama denganmu. Tuhan, kau perlindunganku. Itu dalam bayang-bayang maut, lalu lembah-lembah kegelapan, diukur pakai EEG, gelombangnya theta. Gitu ya, tidurnya pules, walaupun utang belum lunas. Karena kalau kita nggak tidur pun, nggak ada utangnya lunas gitu ya. Kalau nggak tidur, utangnya lunas. Wah, saya mau utang loh, lalu malam ini nggak tidur. Besok lunas, waduh, utang lagi. Besok nggak tidur, lunas lagi. Aduh, makanya saya bilang kalau sama orang Surabaya, ya aja bodoh-bodoh, cek bodoh, orang tidur. Oh, dia utang orang tidur memangnya. Kalau nggak tidur itu lunas toh, gitu ya kan. Nek orang tidur lunas, wah aku tak melu utang ya. Engko bengi rasa turu ya, sesuk lunas gitu kan. Makanya teman-teman,
Saya ini bukannya nggak pernah punya utang ya. Masuk pandemi saya utang 17 miliar, saudara ya. Saya belajar percaya sama Tuhan. Nah itu namanya dibatin gitu ya. Tapi bukan kebatinan dalam arti ilmu roh kebatinan ya, batinnya tuh Tuhan gitu ya. Nah lanjutkan lagi, jadi sehat tubuh itu bisa sehat batin. Wah, ayatnya jelas banget. Nanti tak kasih ayat yang lagi gitu ya. Tapi saya kasih yang poin ketiga dulu, bahwa kesembuhan, kesehatan itu juga lewat deep sleep. Kenapa? Karena kalau tidur itu posisi tubuh kita itu rest and digest, asal kita tidurnya pules. Jadi kita bisa sehat lewat tidur yang pules. Tapi masalahnya manusia ini kebanyakan tidur pules itu hanya 10% kalau data ya dari total tidur. Nah, gimana kalau Bapak Ibu teman-teman tak bikin 20%? Nanti kalau 2-3 minggu lagi, Pak Jarod aku bisa 30%. Tak ajari lagi metode ini. Pasti bisa 60%. Orang tidur 8 jam, deep sleep-nya 10%. Gimana kalau 4 jam, tapi 80%? Ya sembuh. Ya, sembuh. Anda tidur 10 jam, tapi nggak di sleep. Bangun tidur pegel semuanya. Deep sleep itu kalau bisa diukur kan, jadi nggak misalnya belajar Pak Jarod itu enak loh sekarang, enak itu subjektif ya. Anda beli alat untuk ngatur deep sleep, ikut program olah hati, olah pikir, olah rasa yang saya ajarkan. Nanti bertambah berapa persen deep sleep-nya ya. Nah, karena kalau nggak deep sleep, bangun tidur malah pegel semuanya. Bangun tidur udah minum kopi 4 gelas masih nggak masih ngantuk terus. Loh, tadi malam tuh lembur atau tidur gitu loh ya. Tidur Pak, tapi bangun ngantuk ya, berarti badannya tidur, tapi pikiran perasaan nggak tidur. Saya tidur Pak tadi malam, tapi bangun kok pegel semuanya. Loh, tadi malam tuh tidur apa kerja bakti? Tidur sih Pak, tapi ngimpi digebukin maling. Lu kok malah digebukin maling? Kok ngimpi nangkep maling? Ngimpi dikejar maling Pak. Kebalik jiwanya, maka mimpinya kebalik juga. Nah, maka tidur itu penting sekali untuk kesehatan. Kalau bicara kesehatan, tidur itu penting. Kenapa? Ayatnya juga ada, Mazmur 41 ayat 3. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kau pulihkan dari semua sakitnya. Juga boleh diterjemahkan gitu. Betapa hebatnya tidur bisa menyembuhkan. Karena banyak orang sakit, karena nggak bisa tidur. Gimana mau sembuh? Regenerasi sel mayoritas terjadi pada waktu tidur. Cilakanya banyak orang tidur, matanya merem, badannya selonjor, pikirannya, perasaannya tidak tidur. Padahal dari yang kekurangan tidur itu meningkatkan tingkat kecemasan, membuat risiko stroke lebih tinggi, meningkatkan diabetes, meningkatkan penyakit jantung, lalu bisa kekurangan berat badan, menaikkan risiko kanker payudara, dan seterusnya banyak sekali. Tapi sebaliknya, Tuhan menyembuhkan dia sama sekali dari sakitnya di tempat tidurnya. Maka kita perlu belajar bagaimana tidur ini bersama dengan Tuhan. Bangun bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Di gereja percaya Tuhan, tidur pun ngimpinya berjalan bersama dengan Tuhan. Tidur bisa diatur, bahkan mimpi indah bisa diatur. Karena itu bagian dari hidup kita. Kecuali kita nggak bisa mengendalikan hidup kita. Sampai tidur pun kita nggak bisa. Maka kita perlu belajar tidur. Ya, bangun segar, bangun sehat. Apalagi yang kita bisa sembuh sehat dengan keseimbangan hormonal. Karena manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Dan hormon dipengaruhi oleh jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mau menunjukkan aja bahwa kesehatan itu juga berhubungan dengan batin. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan luka hati, lalu menyembuhkan badan. Karena luka-luka di sini etsebet. Etsebet itu sakit badan. Jadi Tuhan menyembuhkan hatinya dulu, lalu menyembuhkan badannya. Mau sembuh badan, kita sembuh hati. Maka ada banyak sekali ciri-ciri orang yang hatinya terluka. Saya hanya tampilkan saja ya. Inilah kalau orang punya ciri-ciri seperti ini, maka ini adalah ciri-ciri hati yang terluka. Kenapa bisa terluka? Karena orang bisa kebutuhannya nggak penuhi, mengalami penolakan, mengalami penghakiman, pengkhianatan, trauma, atau ini semuanya, dan singkat cerita hatinya terluka, badan pembungkus, jiwa tidak kuat. Badan itu pembungkus jiwa. Semua luka hati tadi, masalah-masalah hati, stres itu akan berhubungan langsung dengan kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon. Banyak sekali hormon dalam tubuh yang dipengaruhi secara langsung oleh perasaan. Ketika orang benci dengan pasangannya, dia bisa frigid, kekurangan hormon
seksual, atau malah kelebihan hormon estrogen dan sakit payudara dan seterusnya. Maka penyakit-penyakit akibat masalah hormonal ini bisa dengan lebih gampang disembuhkan lewat kesembuhan batin. Tuhan menyembuhkan luka-luka batin dan menyembuhkan luka-luka atau aid mereka. Maka ketika semuanya tadi kita kumpulkan jadi satu, ya masih ditambah lagi sih sembuh dengan makanan, dengan minum makanan yang sehat, ya dengan puasa, tidur pules, olahraga, maka harapan saya ini membawa kita pada kesehatan yang ilahi. Jadi saya sengaja cepat saja supaya judulnya kan ngopi. Kalau enggak nanti ganti judul. Ini Pak Jarod ini kok jadi khotbah. Ngopi kan ngobrol sama Papi. Kok ganti Pak Jarod? Sekarang kita ngobrol saja ya. Siap. Nah. Oke, Pak Jarod. Ini tadi penjelasannya luar biasa ini. Ini banyak yang tanya. Itu nanti bisa dibagikan enggak PPT-nya Bisa. supaya bisa dijadikan pedoman bagi kami Pak, supaya kita ini juga bisa mengalami seperti yang diajarkan. Iya, pasti bisa Pak. Untuk Victory nggak ada yang nggak bisa Pak. Takut dinubuatin. Oh. Iya, iya, iya. Yuk, Bapak Ibu Saudara, ini kan pembelajarannya luar biasa nih. Jadi sejujurnya ini juga jadi masalah bagi banyak kita hamba Tuhan yang sering juga mengalami tantangan-tantangan pelayanan sehingga menyita banyak waktu dan membuat kita seringkali jujur tidurnya itu kurang. Nah, gitu. Gimana Pak Jarod supaya bisa punya tips supaya tidurnya itu berkualitas? Gitu. Monggo Pak. Mungkin yang lain juga mau bertanya nanti ya. Oke, saya awali dulu Pak. Ya, tidur berkualitas, tidur pules atau deep sleep. Tentu adalah gimana kita menidurkan pikiran dan perasaan. Kalau tidur kita mikir besok apa, besok apa, besok apa, besok apa, sambil tidur masih mikir, mimpinya mimpi yang dipikirkan. Karena mimpi itu buah pikiran. Nah, maka cara tidur pules adalah mengistirahatkan pikiran. Gimana cara mengistirahatkan pikiran? Kalau saya, itu caranya pertama saya bikin things to do tomorrow atau things to do this week. Jadi apa yang kita mau kerjakan diendapkan dengan cara ditulis. Kita tulis, habis ditulis kita bikin prioritas. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ini suruh si itu, ini saya kerjain sendiri. Jadi ternyata dari 20 daftar yang bikin stres tadi, yang kita kerjakan cuma 4 poin. Itu udah. Nah, karena kita sudah menulis, kita mengendapkan pikiran, maka secara psikologis kita sudah nggak mikir lagi, karena kita yakin besok nggak akan ada yang terlewat. Udah saya tulis kok, maka menulis itu sebenarnya penting. Maka di Eropa, Amerika, Australia, orang diajarkan bikin buku harian, ditulis, tapi bukan hanya apa yang sudah dilakukan, menulis termasuk apa yang akan dilakukan. Yang kedua, karena kita orang percaya, maka yang kita tulis tadi kita bawa dalam doa. Tuhan, ini besok, tapi Tuhan juga mengajarkan kesusahan hari ini cukuplah. Kalau Tuhan besok izinkan saya hidup dan masih bangun, masih di bumi, saya akan kerjakan dengan segenap hati. Tapi sekarang saya akan tidur bersama dengan Tuhan. Jadi kita menyerahkan, belajar berserah total apa yang masih besok. Nah itu, tapi itu kan lebih efektif ketika ditulis, didoakan, lalu berserah. Itu mengistirahatkan pikiran. Nah yang susah ini mengistirahatkan perasaan, ya kan? Perasaan cemas, anakku belum punya pacar, utangku belum lunas, aku lagi difitnah, aduh barangku diambil orang, aku dikhianati. Wah ini mengistirahatkan perasaan ini susah sekali, susah sekali. Maka kayak Daud mau dibunuh mertuanya, diuber-uber dikejar-kejar. Ya saya belajar kalau Daud tuh ya kata-katanya pas banget ya karena ditulis oleh orang yang mengalami kan Daud mengalami. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan tempat perlindunganku. Nah, maka sebelum tidur itu akan lebih pules sebenarnya kalau kita betul-betul menyanyikan lagu dengan penghayatan kata-kata. Jadi memang kalau malam hari misalnya kita pilih lagu tuh ya lagu yang memang kayaknya nih, misalnya saya pas lagi bangkrut ya, duitnya habis, ya nyanyi lagu
Tuhan selalu menolongku itu enak banget. Tuhan selalu menolongku. Lagu-lagu kata-kata yang dari firman terutama ya, yang bukan karangan manusia, ayat-ayat yang walaupun nggak pas tapi mirip gitu ya. Atau boleh juga sebenarnya memperkatakan firman. Nah, kalau itu semuanya sudah, maka sebenarnya apa yang saya ajarkan seperti olah nafas itu hanya trigger. Trigger secara teknik untuk membuat lagu lebih berarti. Trigger untuk membuat doa lebih berarti. Kenapa saya sebut lebih berarti? Karena mungkin kita sudah berdoa, sudah menyanyi, tapi kurang penghayatan. Nah, lewat latihan olah nafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, menikmati nafas, apalagi keyakinan nafas itu Tuhan sendiri, atau Tuhan, rohnya Tuhan. Maka kita lebih mudah fokus. Dengan pelan-pelan itu kita fokus. Karena orang itu kalau kalau pikirannya kacau, nafasnya kacau. Begitu nafasnya ditenangkan, pikirannya ikut tenang. Nah, dalam situasi tenang tadi, maka ayat menjadi lebih berarti. Jadi sebenarnya begini, hampir kayak, kenapa sih kita berbahasa roh kalau yang karismatik? Paulus berkata, kalau aku berbahasa roh, akal budiku tidak turut bekerja. Jadi sebenarnya bahasa roh itu mengistirahatkan pikiran. Nah, kalau pikiran istirahat, Ya. ya lalu ya roh kudus dalam roh kita, dalam hati nurani kita lebih peka dengan suara roh kudus. Nah, tapi kalau misalnya yang bukan karismatik gitu ya, ya saya nggak bisa mengajarkan bahasa roh kan ya, ajarkan aja olah nafas. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan, dengarkan hati nurani. Dalam roh hati nurani saudara ada Roh Kudus. Orang Protestan percaya menerima Tuhan Yesus, rohnya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka nggak perlu takut untuk mendengarkan hati nurani. Hati nurani ada Roh Kudus. Roh Kudus tugasnya mengingatkan firman. Nanti kita ingat firman yang tepat dengan kondisi kita. Maka roh kita tenang. Roh kita tenang, batin kita tenang, tidurnya pulas. Jadi itu sebenarnya mekanisme bagaimana kita bisa menikmati tidur yang nanti makin lama itu cepat. Bergumulnya itu makin cepat. Ya. Tapi kalau kita misalnya gini, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, kok tambah sedih itu malah. Jadi stop minta tolong, ingat firman Tuhan, tenangkan pikiran, yakini firman, nyanyi lagu, doa. Kalau doa pun doa ucapan syukur, bukan doa minta tolong ya. Banyak orang kan nggak bisa tidur tuh karena doa minta tolong. Tuhan, Tuhan tolong saya punya utang, mau diancam, mau dibunuh. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mengirim malaikat melindungi aku. Tuhan berikan saya kekuatan untuk membayar, dan Tuhan memberikan saya jalan keluar untuk menyicilnya. Terima kasih Tuhan buat jalan selama ini langkah demi langkah. Aku percaya Tuhan, langkah selanjutnya, cicilan selanjutnya, Tuhan beri kemampuan. Jadi dalam doa dan ucapan syukur. Nah itu membuat kita tidur itu pikiran kita istirahat. Itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Jarot. Ya ini, karena kalau tidurnya tidak benar ini begitu bangun semuanya jadi kacau Pak. Ya, oke, silakan. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, bisa diketik atau saya lihat dulu ya. Oke, ada yang bertanya nih Pak. Eh, apa namanya Pak Jeffrey ya? Shalom, izin bertanya Pak, apakah benar jika tidur siang itu baik untuk kesehatan? Jika iya, bagaimana yang kerja full sampai malam dan tidak bisa tidur siang? Monggo Pak, dipersilakan. Ya, kalau berdasarkan yang namanya metabolisme tubuh atau siklus sirkadian. Jadi tubuh itu ada jam-jamnya. Kapan racun disaring oleh hati, kapan usus bekerja menyerap makanan, rest and digest itu ada jam-jamnya. Sehingga kalau berdasarkan itu, tidur itu paling bagus jam 10 sampai jam 5. Kalau deep sleep jam 11 sampai jam 2. Jam 2, jam 3 bangun kencing, nggak apa-apa. Tidur lagi sampai jam 5, itu terbaik. Nah, apakah tidur siang menggantikan tidur malam? Tidak bisa. Tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam. Kalau toh menggantikan itu butuh waktu, misalnya tadi malam tidurnya kurang 1 jam, itu butuh 2 jam. Jadi tidak bisa menggantikan. Nah, apakah tidur siang itu baik? Baik dalam arti gini, kita tidur malamnya katakanlah sudah dapat dari 7 jam atau 6 jam itu 3 jam deep sleep. Karena sebenarnya 2 jam deep sleep itu sudah luar biasa. Karena kebanyakan orang 8 jam hanya 10%. Berarti 8 kali 60 menit. 8 kali 6 menit cuma 48 menit. Jadi kalau bisa 2 jam deep sleep itu udah luar biasa. Apalagi bisa 3 jam. Nah,
Makanya kalau misalnya malamnya kekurangan deep sleep-nya, kekurangan tidurnya, maka siang itu bisa habis makan siang, bisa 15 menit snap aja, makler itu udah luar biasa. Ya, nah, gimana masalahnya dengan orang yang kerja lembur, kerjanya kena shift-shiftan? Itulah kenapa dalam undang-undang perburuan orang kerja malam itu nggak boleh terus-terusan. Biasanya ada rotasi, ya sehingga ya kalau sudah umur di atas 50 tahun harusnya memang kerja lembur itu buat orang yang sedang meniti karir, meniti pekerjaan, baru-baru bekerja, kena shift, tapi harusnya umur 30 tahun ke atas itu udah nggak kena shift. Jadi kalau memang baru pertama kali kerja, saya pertama kali kerja lulus dari IPB 2 tahun kena shift kerja di pabrik, ya kejar karir supaya naik ke level manajerial sehingga nggak kena shift. Jadi kalau masih umur 50 tahun masih kena shift, waduh ya emang sebenarnya sudah ngelawan kodratnya ya. Jadi tentu itu bisa disiasati dengan pandai-pandai tidur, misalnya orang kerja malam itu bisa nggak harus begadang 24 jam ya, bergantian dengan temannya dalam regu kerja malam ini ya, kecuali kalau mengoperasikan mesin itu pun biasanya ada berupa tim, itu gantian tidur, paling nggak dapat 1 jam 2 jam deep sleep-nya, lalu gantian bangunin temannya. Waktu saya dulu kerja malam begitu, kita satu regu, maka paling tidak dalam itu kalau bisa dapat 1 jam aja ya, itu udah beda sekali dibanding dengan selama 8 jam malam tadi itu betul-betul nggak tidur sama sekali. Toh yang penting target kecapai, mesin jalan terus, tapi kita 4-5 orang yang kerja tim malam ini, kita kasih waktu emang bergantian. Itu kita kompak gitu ya. Itu selama nggak ada masalah, karena semua terkendali, perusahaan juga tidak masalah. Tapi itu nggak bisa kalau bukan tim. Malam apa? Nyetir sendirian, jadi sopir. Mau tidur, ya nggak bisa ya. Nah ini bisa menggantikan deep sleep-nya waktu siang, tapi jumlah deep sleep-nya kayak butuh 2 kali lipat daripada malamnya. Ya. Oke. Ya, terima kasih jawabannya Pak Jarot. Ini mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, bisa langsung angkat tangan atau ini ya. Jadi untuk Pak Jeffrey, biarlah itu menjadi jawaban. Karena jujur kalau sekarang bagi kami ya bahwa kalau saya secara pribadi ditanya mau liburan kemana gitu ya, saya selalu ngomong gini, liburan saya itu kalau bisa tidur. Gitu. Karena menebus waktu-waktu yang ada. Iya, Ya. betul, Dan betul. juga Bapak Ibu, banyak orang seringkali masih terikat dengan yang namanya rokok. Nah, sebenarnya nanti Pak Jarod itu bisa mengajarkan bahwa rokok itu sebenarnya masalah olah nafas. Jadi waktu Anda merokok itu Anda narik nafas, dan membuang nafas, membuat Anda lega. Nah, sebenarnya itu metode-metode olah nafas. Monggo Pak jawab yang masalah rokok dulu Pak, supaya Iya, yang lain juga bisa ngerti itu Pak. iya. Ketika orang merokok ya, itu kan dua hal ya. Yang pertama memang betul-betul memasukkan nikotin ke dalam tubuhnya. Di mana nikotin itu ya zat kimia psikotropika yang membuat orang nyaman. Tapi selain nikotinnya, sebenarnya nafasnya. Karena orang bernafas itu bisa kuat-kuat, nikmat banget nih. Nah, sekarang gimana? Kalau misalnya rokoknya dibuang, tapi bernafasnya seperti orang merokok. Nah, itu namanya olah nafas ya. Jadi rokoknya nggak pakai rokok, tapi kita menikmati nafas, tarik nafas pelan-pelan, nikmati nafasnya, lega. Maka kita juga dapat kenikmatan dari oksigen. Karena begitu kita nafas kita atur, tarik kuat-kuat dengan pelan, agak panjang, itu kalau dipakai oximeter, itu bisa kelihatan. Nafas biasa, misalnya 98. Begitu tariknya pelan-pelan dengan kuat, ya buangnya pelan-pelan, dengan cepat naik 100%. Jadi 2%. Karena oksigen itu dalam darah, tapi ada yang dalam hemoglobin. Jadi darah itu darah merah, hemoglobin, yang mengangkut oksigen, mengangkut makanan, tapi ada juga cairan darah yang lain. Nah, itu disebut oksigen terlarut. Nah, lewat olah nafas, yang paling gampang dinaikkan itu oksigen terlarut. Makanya paling cepat itu bisa naik 2%. Tapi kalau saya dulu dari 95%, sekarang udah bisa 100%. Berarti saya bisa naik udah 5%. Ketika saya 100% saturasi, pH saya 7,45, pH-nya ideal. Itu membawa tubuh itu nyaman loh. Nah, orang merokok
dapat nafasnya, dapat nikotinnya. Coba nikotinnya dibuang. Tapi dengan kita bernafas pelan-pelan, kuat-kuat, buang pelan-pelan, itu ada nanti ada ritme-ritmenya. Misalnya tariknya 6, buangnya 6, itu nyaman. Tariknya 4, buangnya 8, itu bikin ngantuk. Jadi perbandingannya 1:2 membuangnya. Itu namanya memang untuk menstimulasi saraf vagus atau parasimpatetik. Ketika buangnya lebih panjang. Sebenarnya ada ukurannya itu untuk mencapai frekuensi tertentu. Tapi gampangnya kalau kita tarik 4 buang 8, tarik 4 buang 8, dengan cepat ngantuk ataupun nyaman, tarik 6 buang 6, itu nyaman. Kita bernafas seperti orang merokok, tapi rokoknya dibuang. Nah, tapi jangan begini dibalik. Oh, berarti rokok itu olah nafas ya, Pak. Saya lanjutkan rokok saya, Pak. Ya, salah tangkap nanti nih. Jadi rekaman sesat ya. Iya, 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 iya. Oke, makasih Pak Jarot ya, karena memang apa namanya, eh, banyak orang masih terikat dengan rokok itu karena katanya mereka kalau stres itu kalau tidak ngerokok mereka tidak nyaman. Jadi rokok dianggap salah satu cara untuk menghilangkan stres. Padahal sebenarnya kan bukan rokoknya, tapi nafas yang diatur dengan rokok itulah yang membuat mereka istilahnya stress release. Ya. Ya, oke. Release Ini ada yang tanya. kita Ah, tertawa, olahraga juga stress release ya. Jadi jangan tergantung ah, dengan rokok. Itu ada oke. pertanyaan tuh, Pak, di chat. Ya, shalom Pak Jarot. Olahraga yang benar seminggu berapa kali? Oke. Olahraga apa yang cocok buat wanita, terus buat laki-laki? Ya, Ya. Jadi yang pertama olahraga tuh berapa kali ya? Dulu seminggu 3 kali cukup. Tapi saya sekarang berpendapat sama dengan dokter namanya Karupiah. Itu dokter orang Malaysia, maka namanya seperti itu. Tapi dia eh, di Singapura ya. Nah, dokter Karupiah berdasarkan pengamatan dan penelitian, ya bukan hanya pengamatan, penelitian mengenai milenial, di mana kita duduk lebih banyak, bahkan duduk pun kita lebih pegang gadget, komputer. Beliau menyarankan olahraga itu harian. Jadi setiap hari, tapi minimal atau cukup dengan 30 menit daripada 60 atau 80 menit seminggu 3 kali. Karena kita duduk dalam posisi tegang, ya, dalam posisi fokus, komputer, gadget, pegang WA, waktu WA diajak ngomong marah lagi, itu berarti fokus banget tuh. Nggak sadar relax, oh ya kenapa, oke oke ya oh ya oh, gitu kan. Itu kalau itu sambil menterleng gitu orang Jawa bilang gitu ya, itu stres itu membuat kita butuh olahraga tuh harian. Maka kalau saya sekarang juga setiap hari olahraga minimal, misalnya ya ada ya yang off itu hari Minggu, apalagi kalau kebaktiannya pagi. Tapi kebaktiannya jam 10 gitu, wah pagi saya jalan kaki dulu ya di Surabaya Victory jam 10. Pagi saya jalan kaki dulu tuh ya, olahraga di jalan kan lagi apa Car Free Day gitu ya, saya jalan kaki dulu. Jadi kecuali kalau misalnya seminggu bisa 5 hari atau 6 kali itu bagus banget. Nah sekarang olahraga yang cocok buat, nah mungkin yang cocoknya dulu bukan soal pria wanita ya. Sebenarnya manusia itu punya namanya siklus sirkadian ya, metabolisme dan ritme tubuh yang berbeda. Sehingga sebenarnya manusia itu olahraga apa yang cocok itu berbeda-beda. Kalau mau akurat itu bisa dites DNA. Namanya DNA sport. Jadi untuk mendeteksi olahraga mana yang cocok. Tapi kalau nggak mau tes-tesan karena mahal, gitu, sebenarnya itu begini. Apa yang nyaman? Saya kalau badminton atau lari itu dada saya panas, Pak. Ya sudah, jalan kaki saja. Saya kok jalan kaki kayak nggak ngerasa apa-apa, Pak, nggak ngefek. Ya udah lari. Saya kalau berenang itu malah kedinginan lalu pilek, Pak. Ya jangan berenang loh. Kalau mau dites itu bisa ketahuan apa yang akurat. Apakah model yang kardio kayak jalan, lari atau yang butuh otot ya kayak treadmill, angkat besi, muang teh, karate. Ada orang yang kalau karate ya malah ototnya robek, tendonnya pecah dan seterusnya. Jadi tiap orang ini butuh butuh olahraga yang berbeda-beda. Nah, cara mengetahuinya sebenarnya kalau Anda eksplorasi aja coba-coba pakai 2 indikator. Satu seneng, kedua nyaman. Ya, kalau udah nggak seneng gitu sih udah alarm. Tapi jangan nggak senengnya karena males ya. Saya itu olahraga nggak ada yang seneng Pak. Itu butuhnya bertobat.
Saya harus seneng dulu. Aku mau dulu. Saya mau olahraga gitu ya. Lalu dicoba. Aduh, kalau lari dada panas, ya jangan lari jalan kaki gitu loh. Ya, tapi pas saya jalan kaki capek, lari dadanya panas. Ya namanya orang males itu ya. Jadi nanti pasti ketemu mana yang cocok. Nah, soal pria wanita sebenarnya bukan soal pria wanitanya sih. Tadi soal ritme metabolisme tubuh ini. Nah, Anda olahraga yang mungkin bukan soal pria wanita, tapi kepriaan dan kewanitaan. Loh apa itu? Ya, untuk kebugaran seksual. Jadi wanita yang nggak pernah orgasme, laki-laki ejakulasinya nyemprotnya pelan, ya, atau bahkan nggak kuat lagi, maka ada namanya Kegel exercise. Masuk di YouTube, masuk di Google, ketik Kegel exercise. Itu olahraga untuk kepriaan dan kewanitaan. Ya, bentuk praktisnya itu gampang ya, kayak termasuk ngeplank, lalu posisi yang pakai nahan, ya kayak duduk tanpa kursi, lalu angkat kaki tanpa apa, diam sebentar, kita duduk, kita tidur berbaring, lalu pantatnya diangkat. Tapi kalau saya ini mengajarkannya sambil tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas dulu, lalu sambil buang nafas, pantatnya diangkat, angkat setinggi mungkin. Jadi kayak kayak push up kebalik, kayak gitu. Itu namanya melatih semua otot di sekitar organ seksual. Itu posisinya banyak banget, gampang sekali sekarang kita hidup di zaman yang ketik aja Kegel exercise. Nah, itu adalah olahraga kepriaan dan kewanitaan. Ya, kalau pria dan wanita memang ada beberapa posisi yang berbeda. Tapi misalnya soal apakah wanita itu cocoknya jalan kaki, laki-laki lari, pembedaannya nggak begitu. Pembedaannya dari sisi metabolisme tubuh. Ya, Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Yang pertama, apakah tidur ngorok itu apa deep sleep itu sama dengan ngorok? Apa ini sehat ini? Silakan, Pak. ya. Deep sleep itu adalah patokannya nyenyak, ngimpinya indah atau tidak ngimpi sama sekali, tidurnya berlangsung seolah-olah cepat sekali, kayak nggak terasa waktunya, tahu-tahu jam 5 pagi gitu. Padahal kemarin tidur jam 10 gitu ya. Tidur yang tidak nyenyak, waktunya terasa lama. Kenapa? Sadar, tidur, setengah sadar, tidur. Kalau tidur harusnya kan tidak sadar waktu. Tapi kalau bangun tidur, baru jam 12, tidur lagi, melek-melek dikit, baru jam 2. Atau kencing sebentar-sebentar kencing. Nah, itu berarti nggak deep sleep. Jadi deep sleep itu tidak ngimpi indah atau tidak ngimpi sama sekali, waktu terasa cepat, bangunnya seger. Nah, ngorok itu sebenarnya bukan deep sleep. Ngorok itu gangguan pernafasan. Nanti bisa itu dengan cara misalnya ganti posisi. Ya, posisinya ganti miring aja, ngoroknya hilang. Ngorok itu karena ya kayak orang klep, lalu kita itu kan harusnya kalau nafas biasa kan nggak keluar suara apa-apa. Jadi ngorok bukan berarti deep sleep. Ya, sehat ya tidak. Ya, bisa gangguan polip, bisa gangguan hidung, bisa ada lendir, ya, bisa posisi yang salah atau orang lagi tersengal-sengal, begitu ganti posisi, ngoroknya hilang. Jadi malah ngorok harusnya tidak. Ya, Wow. Pak, itu ada tips nggak, Pak, untuk mengatasi ngorok? Supaya nggak ngorok gitu mungkin dari sisi olah nafas atau gimana? ya, kalau secara medis kan ada yang memang bermasalah dengan klep-klep di saluran pernafasan yang butuh operasi, tapi kalau dari saya ya sebenarnya orang itu selama bugar ya, berat badan ideal, posisi tidurnya dibetulin karena emang posisi tidur itu, nah waktu zaman COVID tuh ada banyak aneka posisi tidur yang disarankan, seperti benar-benar tidur terlentang tanpa bantal kayak orang yang sakit pinggang nggak boleh tidur pakai bantal, atau tidur miring pakai bantal tapi miring sehingga lehernya nggak ketekuk, lalu pahanya pun juga jepit jepit bantal. Itu posisi-posisi menghilangkan kayak orang hamil yang sedang hamil, itu bisa menghilangkan ngorok. Tapi ketika orang paru-parunya dibereskan dan seluruh saluran pencernaan, maka mestinya bisa membantu menghilangkan ngorok ya. Dengan olah nafasnya sebenarnya tidak secara spesifik untuk ngorok, tapi olah nafas untuk perbaikan paru-paru itu kalau saya ajarkan itu memang semua modul. Jadi modul saya itu sebenarnya ada secara teknis nggak banyak, namanya Wim Hof 1, tarik buang tarik buang tarik buang 200 kali dengan cepat, iramanya kayak tarik 2 detik, buang 2 detik, tarik buang, lalu nanti pindah gigi kayak dua setengah, lalu tarik pindah gigi 3 3, kira-kira begitu kalau di secara detik. Tapi ya saya ada audionya yang tinggal pakai, itu namanya Wim Hof 1.
Olah nafas Wim Hof 2 itu tarik buang 30 kali, lalu yang ke-30 tarik kuat-kuat, buang kuat-kuat, tahan. Jadi dibuang dulu baru ditahan. Lalu udah nggak kuat, tarik lagi, tahan 15 detik. Itu namanya satu rate. Nah, ini dikenal untuk memperbaiki paru-paru dan saluran pernafasan. Ketika paru-parunya membaik, tentu kayak masalah ngoroknya juga akan beres. Itu namanya metode Wim Hof 2. Dan baiknya paru-paru itu sangat nyata, sampai kemampuan kayak saturasinya dengan cepat naik, pH darah juga langsung naik. Itu dengan metode Wim Hof ini hebat sekali. Termasuk juga untuk menghilangkan nyeri. Karena nyeri itu akibat interleukin 10. Protein kompleks interleukin 10 itu pro-inflamasi. Maaf, itu anti-inflamasi. Yang pro-inflamasi namanya interleukin 2 dan 6. Nah, olah nafas dan juga kompres. Makanya orang kalau sakit, nyeri, dikompres. Nah, itu menaikkan interleukin 10. Tapi olah nafas juga menaikkan interleukin 10. Makanya nyerinya bisa langsung hilang. Nah, balik ke soal ngorok tadi, ketika pernafasan terutama yang memperbaiki paru-paru. Karena yang paling erat dengan nafas itu kan paru-paru. Memang bernafas itu kan ngambil oksigen ke paru-paru. Masalah ngorok, masalah juga yang berhubungan dengan paru-paru dan pernafasan. Itu begitu rajin latihan olah nafas, maka saya percaya mudah-mudahan ya bisa ada perbaikan. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi. 4 tarik, 4 hembus untuk rileks. 4 tarik, 8 hembus untuk tidur. Kalau 8 tarik, 4 hembus ada tujuannya, Pak. Wah, ini rupanya seneng tarik-tarikan sama istrinya, Pak. Mungkin ya, toh. Tarik hembus terus ya. Ya. Oke. Monggo, Pak. Jadi yang diajarkan, jadi orang-orang sehat itu nafasnya koheren. Koheren itu stabil, teratur. Orang tidak sehat, nafasnya tidak teratur. Ya, orang aritmia, nafasnya kacau. Udah nggak teratur, nggak beraturan, itu namanya orang aritmia. Jadi keteraturan itu idealnya misalnya 4-4 atau 4-5. Nah, orang yang stres cenderung nariknya lebih panjang. Maka hampir-hampir tidak ada metode olah nafas yang mengajarkan orang misalnya tariknya 8, buangnya 4. Karena itu berarti akan memicu justru simpatik tone, membuat tambah stres, tambah sakit. Maka kebanyakan nafas itu adalah antara water breathing, disebutnya water breathing, yaitu tarik buangnya sama. Tarik buangnya sama ini mulai dari 2, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 8, sampai ritme pelan. Ritme pelan itu 8, 8 ke atas. Tarik 8 detik, buang 8 detik. Tarik 15, buang 15. Tarik 20, buang 20. Tertinggi adalah tarik 30, buang 30. Jadi 1 menit cuma 1 kali tarik, 1 kali buang. Itu badan bisa berkeringat luar biasa karena kita hanya menggunakan oksigen sedikit sekali untuk jangka waktu 1 menit. Kan kita tarik, itu volume sekitar 3 literan paru-paru kita. Buang lagi. Ya kalau maksimal. Ya. Nah, kalau kita nariknya pelan-pelan, maka kita menggunakan oksigen yang sangat sedikit. Nah, bisa menjadi idealnya adalah tarik 4, buang 5. Itu dalam kondisi ideal. Atau kalau enggak, ya 4-4. Itu namanya normal. Nah, ketika buangnya lebih pelan-pelan, kenapa bisa ngantuk? Satu, karena dibuangnya lebih jauh, apalagi 2 kali lipat. Jadi bisa 3-6, 4-8, 6-12. Lalu kita pakai yang mana nih? 4-8 atau 5-10 atau 6-12. Caranya begini, Bapak Ibu, teman-teman coba tarik nafas pelan-pelan. Bisanya berapa detik? Bisa Pak, 12 detik. Sekarang buang pelan-pelan. Hanya bisa 6 Pak. Hanya bisa 8 Pak. Karena ada yang buang langsung tersengal-sengal. Bisa buang dengan lembutnya berapa? 8. Oke, kalau gitu tarik 4, buang 8. Itu berarti kita mau whiskey breathing. Tarik 4, buang 8 ini apa? Ini ritmenya ini membuat jantung itu akan berdenyut lebih pelan. Misalnya tadinya 80. Bisa sampai jadi 60. Apa nggak ngantuk? Kan orang tidur tuh normalnya jantungnya pelan-pelan. Jeduk, jeduk, jeduk gitu ya. Kalau orang tidur duduk duduk ya kagak bisa tidur. Itu orang dikejar utang aja langsung duduk 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 gitu kan. Jadi orang tidur itu harus nafasnya pelan-pelan. Nah, kita pelankan nafas kita seperti orang tidur, maka jadi ngantuk. Yang kedua, kenapa ngantuk? Sehingga bisa insomnia bisa sembuh dengan tarik 1:2 ini, karena itu membuat tubuh kita dalam parasympathetic tone. Parasympathetic tone itu rest and digest. Jadi bisa karena denyut jantungnya pelan,
Kedua, tubuhnya dalam parasimpatik tone. Yang ketiga, dengan nafas pelan-pelan ini, ternyata kemampuan menarik oksigen lebih tinggi daripada nafas biasa. Ketika oksigennya tinggi, tubuh penuh dengan oksigen, itu juga buat bikin orang ngantuk. Makanya kalau teman-teman mungkin pernah ada yang terapi ozon, baik hiperbaring ataupun infus oksigen. Aduh, habis terapi ngantuk banget, Pak. Nah, sekarang nggak usah terapi, mahal. Cukup tarik nafas, kuat-kuat, buang. Udah gratis. Oksigen tarik langsung pakai mekanisme paru-paru yang udah diinstal dalam tubuh kita, ya itu membuat kita bisa ngantuk. Jadi yang diajarkan adalah water breathing, misalnya tarik 4 buang 4, atau whiskey breathing tarik 4 buang 8, ya itu untuk kesehatan. 84 ya jangan Anda cari penyakit. Iya, iya biasa Pak. Ini yang tanya juga Oke. istrinya dokter Pak. Ya, jadi Oke. Ya dia mungkin juga untuk darah rendah masih bisa masuk akal. Orang yang darah rendah tariknya lebih banyak. oke. Itu mungkin antara tarian saldo ATM sama setoran Pak. Kalau itu. Ya, tarik itu stres. Setor itu relax. Setor gitu. Jadi nyambung juga. Iya, Nyambung. iya, nyambung Pak ya. Terus ini ada tanya Pak, Shalom Pak Jarot, tidur siang untuk anak apakah benar bisa menambah kecerdasan atau kepintaran? Monggo Ya, Pak. intinya sebenarnya gini. Manusia itu butuh istirahat kan. Kalau kepintaran yang lebih berhubungan langsung, ya menurut saya pertama makanan. Kenapa? Karena makanan ini bahan baku otak. Misalnya lemaknya lemak yang tidak mudah membeku. Ya, misalnya lemak ikan salmon, lemak ikan tuna, olive oil dan sebagainya. Itu lemaknya kan tidak mudah membeku karena bukan lemak jenuh ganda. Nah, otak kita ini kan 70%, 8% lemak, ya, kayak gumpalan-gumpalan lemak gitu. Nah, kalau lemaknya cair, transfer data kan gampang. Dibanding kalau kita makan lemak yang di meja makan aja membeku. Misalnya lemak babi, ya, atau lemak kambing, itu kan di meja makan membeku itu. Harus dipanasin dulu nih kalau nggak beku nih. Nah, itu kita makan, ya kan jadi lebih mudah beku. Atau lemak dari hewan daging panas. Misalnya kambing, anjing. Itu kan 39 derajat suhunya. Kita 37, 36, ya 36 setengah lah kita. Nah, kalau kita makan makan lemak yang biasanya di tubuhnya hewan panas masuk ke tubuh kita, gampang membeku. Tapi ikan hidup di bawah 1000 air, di bawah meter, 1000 meter di bawah air. Itu minyak ikan itu di kulkas aja nggak beku nih. Makanya kalau itu lemak, nah itu menurut saya cerdas lebih banyak berhubungan sama makanan lemak. Kedua, yang ada ayatnya, ya kan? Daniel makan sayur dan buah, lalu pinternya 10 kali lipat, gitu kan? Itu kan berhubungan dengan makan. Nah, kalau tidur, tidur itu adalah rest and digest atau istirahat. Selama saat dalam satu hari deep sleep-nya cukup, dan anak itu mestinya belum stres, belum punya utang, belum patah hati, belum dikhianati, pasangannya belum selingkuh, malah belum punya pasangan, ya kan? Itu anak kebanyakan tidurnya pules banget. Waktu tidur lihatannya mukanya gitu ya, nggak ada yang muka punya utang atau muka jidat mengkerut. Jadi anak itu tidur malam pun tanpa tidur siang udah sehat. Tapi kalau dia misalnya kecapean, malamnya kurang, ya tidur siang pun ya nggak apa-apa. Ya pendek setengah jam, 15 menit. Tapi kalau anak tidur siang, siap-siap nanti malam dia main gamenya nggak berhenti-berhenti, nggak ngantuk-ngantuk. Makin malam main gamenya, siangnya butuh tidur lebih banyak. Lebih banyak tidur siang, malamnya makin nggak bisa tidur. Wah, kayaknya muter itu. Ya, jadi sebenarnya tidur siang nggak perlu-perlu banget kalau malamnya cukup. Nah, kalau malamnya kurang lalu tidur siang, jadi kebiasaan. Malamnya malah jadi kurang terus. Mintanya siang terus tidur. Jadi tidak tidak berhubungan langsung. Tapi kalau yang berhubungan langsung malah lebih tepatnya kurang tidur, ya otaknya ya nggak bagus. Tidurnya kapan saja, ya kalau tidur itu sebenarnya waktunya adalah malam hari. Ya. Ya, oke. Yuk rekan-rekan, kalau mau ada yang bertanya lagi dengan Pak Jarot, ini akan menjadi sebuah pembelajaran. Rasanya nanti akan rutin, minimal sebulan sekali dengan Victory, supaya rekan-rekan juga bisa terberkati ya. Mungkin bukan cuma masalah kesehatan ini ya, mungkin ada juga yang punya masalah dalam rumah tangga. Tidak apa-apa mau Sehat share. kantong, sehat kantong. Sehat kantong, nah itu juga, itu betul Pak. Yang bikin sehat itu kantong. Sudah olah nafas, kantong pes. Ada begini Pak Irman, ada yang bagus nih, bicara kesehatan ada yang menarik nih. Jadi kemarin saya ikut seminar, coba saya nggak minta datanya PowerPoint-nya, tapi saya disampaikan data mengenai yang namanya honeymoon effect.
Oh, honeymoon effect ya, Nah, honeymoon effect. jadi orang-orang bulan madu itu nggak ada yang sakit. Mereka ke Mesir panas yang nggak pusing, mereka ke Swiss kedinginan yang nggak pilek, mereka angkat beban koper naik turun kereta ya tangannya nggak pegel, mereka makan gado-gado pinggir jalan yang nggak mencret. Jadi orang-orang bulan madu itu diteliti itu nggak ada orang bulan madu sakit. Yang sakit itu setelah bulan madunya habis, nggak ada lebahnya, bulannya habis. Jadi Orang bulan-bulanan, madu Pak ya. sehat-sehat, orang jatuh cinta sehat-sehat, orang menikah penyakitan semuanya. Jadi bulan madu itu ya itu sebenarnya alkitabiah banget ya, hati yang gembira obat yang manjur. Mana ada orang bulan madu berantem ya kan? Berantem itu bikin sakit itu. Jadi ketika cinta itu bikin sehat. Makanya sebenarnya ya benar sekali Alkitab berkata hati gembira obat yang manjur, apalagi cinta. Gembira itu kan endorfin. Kalau cinta itu ada melatonin, ada oksitosin. Melatonin dan oksitosin itu regulator tidur. Jadi sebenarnya untuk tidur, untuk regenerasi sel, atau Tuhan katakan di tempat tidurnya, kau sembuhkan sama sekali dari penyakitnya. Tapi modulator tidur itu namanya hormon serotonin dan melatonin, serotonin itu kan modulator tidur. Dan hormon ini ada kayak serotonin ketika orang merasa diterima. Ketika pernikahannya tidak benar, nggak merasa diterima, ya walaupun duitnya banyak, ya nggak bisa tidur juga. Jadi sebenarnya relasi itu penting, cinta kasih itu penting. Menerima diri sendiri, menerima orang lain juga penting untuk kesehatan, karena sudah teknik-teknik tidur, olah nafas, dia pelajari semuanya, ya ketika masih ada masalah-masalah hidup ini, emang itu sebuah proses yang kalau kita bisa dewasa dan mengatasinya, ya tentunya kita akan lebih mudah. Atau kalau yang saya ajarkan ya namanya holistik. Holistik itu ya kita sehat dari seluruh aspek, ya rohaninya, ya jasmaninya, ya makan sehat aja bisa tidur, padahal kita bisa puasa 40 hari. Minum aja juga kita menyembuhkan, padahal kita bisa puasa 3 hari. Nah, nafas kita nggak bisa puasa lebih dari 1 jam, nggak bisa. Mungkin 15 menit aja udah bisa mati. Maka nafas juga menyembuhkan. Oke, Oke. ada lagi. Ya, ada pertanyaan Pak. Shalom Pak Jarod, tarik nafas atau menghembuskan nafas melalui hidung atau mulut, apakah ada perbedaan manfaat? Pak. Ya, metode yang disebut nafas cepat atau Wim Hof banyak disebut. Ada juga orang menyebutnya mirip Wim Hof karena emang yang mengajarkan itu Wim Hof. Walaupun Wim Hof sendiri sebenarnya belajar dari Tumo ya di Tibet sana. Ketika Wim Hof ke Tibet, dia melihat orang di atas gunung kok di salju nggak kedinginan, ya itu hanya masuk memori nggak dia pelajari sampai Wim Hof istrinya meninggal lalu mengalami penyakitan dan segala macam dan sembuh lewat nafas yang pernah dia lihat. Nah, itu Wim Hof ini mengajarkan tarik hidung, buang mulut. Karena prinsipnya bukan meditasi yang harus tutup mata dan menghayati, tapi memang dengan tutup mata akan lebih maksimal. Tapi tarik hidung, buangnya mulut. Kalau metode yang disebut atau saya sebut Wim Hof. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Karena buang ini adalah buang ini CO2, buang ini racun. CO2 buang aja dengan cepat, begitu ya. Maka prinsipnya buang itu CO2 dan tarik oksigen, tarik kuat-kuat, tariknya kuat. Gitu. Kalau Wim Hof 1 itu 200 kali. Nah, itu tarik hidung, buang mulut. Wim Hof 2 juga tarik hidung, buang mulut. Dalam metode-metode lain, karena konsepnya berbeda, misalnya itu energi. Jadi malah buang nafas itu energi, jangan dibuang cepat-cepat, buangnya pelan-pelan, kayak kembali dimasukkan ke ulu hati gitu ya. Maka konsepnya tarik tarik hidung, buangnya harus hidung gitu ya, nggak pakai mulut. Memang beda konsep. Apalagi ketika konsepnya adalah untuk mengolah rasa atau batin. Jadi seperti meditasi sebenarnya ya dengan kata lain. Tapi meditasi kalau pakai pakai kamus besar Indonesia artinya adalah fokus pada satu subjek atau fokus pada sesuatu yang dihargai. Nah, kalau kita orang Kristen ya meditasi bisa didefinisikan secara literalnya adalah fokus pada Tuhan. Jadi sebenarnya kayak doa juga. Nah, maka dalam konsep-konsep olah nafas yang saya sebut olah nafas pelan, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik 8, buang 8, tutup mata, maka itu hidung buang hidung. Bedanya tarik hidung buang hidung, manfaatnya terutama kita lebih bisa fokus. Nah, fokus ini sebenarnya anti stres. Kita stres karena kita mikir masa depan. Kita sakit hati karena mikir masa lalu. Kalau kita mencoba untuk fokus pada momen present. Momen present ini ada
buku judulnya Power of Now. Yang momen present itu sebenarnya lebih dalam artinya bukan kesusahan hari ini atau saat ini cukuplah, tapi bagaimana pada saat ini kita menyadari diri sendiri bahwa kita anak Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup dalam ucapan syukur. Nah, itu akan lebih mudah waktu kita tutup mata, tarik hidung, buang hidung pelan-pelan. Tapi kalau mau bicara menaikkan saturasi, pH darah saya, tubuh saya asam, Pak. Ya udah tarik, buang, tarik hidung, buang mulut. Jadi emang berbeda manfaat. Sehingga kalau saya mengajarkan ada banyak modul, tiap-tiap modul gunanya berbeda-beda, tapi semuanya berguna. Begitu jawaban singkatnya, ya garis besarnya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih, Pak. Apakah ada olah nafas yang dapat dilakukan sambil bekerja, duduk di kantor, tapi konsentrasinya tetap ke pekerjaan? Bisa. Oke. Olah nafas yang Wim Hof satu, tarik, buang, pokoknya tujuannya saturasinya naik, pH-nya naik, ya tubuhnya alkali, itu nggak usah fokus-fokus, nggak masalah. Nah, nanti sebenarnya itu ilustrasi saya mengenai olah nafas ini sebenarnya kayak berdoa. Apakah berdoa itu harus di menara doa? Harus, kalau pergumulannya tinggi, pengen konsentrasi. Tapi kita bisa bekerja dan berdoa. Bahkan berdoa itu hubungan kita dengan Tuhan. Dalam keseharian, kita nggak hidup di menara doa. Tapi di menara doa kita dilatih merasakan hadirat Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan ini ada bersama kita dalam seluruh pekerjaan kita. Nah, olah nafas itu juga jamin demikian. Jadi kita sambil nyetir mobil, ya saya tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Walaupun keadaannya macet, supaya tenang, nggak ngamuk, ya kan, nggak ngamuan, tarik nafas pelan-pelan. Orang Jawa bilang nyebut, nyebut, tarik nafas, nyebut, ya. Kalau kita tarik nafas, logika kita kuat. Jadi sebenarnya kalau nanti sudah latihan olah nafas, atau kayak kita latihan berdoa, kita itu nggak hidup di menara doa, kita hidup di marketplace. Tapi di marketplace itu kita sambil berdoa, karena kita menyadari Tuhan di marketplace. Nah sama juga, kalau olah nafas itu saya mengajarkan goalnya adalah, ini bukan, kalau John Kabat-Zinn sendiri, yang saya belajar olah nafas dari John Kabat-Zinn, dia berkata, it's not about breathing, it's spiritual journey. Ini adalah bagaimana kita hidup sampai mencapai paradigma spiritual. Paradigma spiritual itu sebenarnya, kalau bagi kita orang-orang percaya, itu nilai hidup, tujuan hidup. Ketika orang nilai hidup, tujuan hidup, hidup bersama dengan Tuhan, teknik nafas jadi nggak penting lagi. Karena kita sudah punya yang punya nafas bersama dengan kita. Apapun kondisinya, nafas kita teratur, koheren. Jadi, tapi itu kita perlu latih. Nah, waktu latihan ini, kita pertama latihannya tutup mata, tidur terlentang. Kalau mau yang jenis fokus, duduk bersila, kayak orang kayak berdoa, boleh. Duduk di kursi boleh, tapi lama-lama nanti kita bisa bernafas dengan teknik tertentu sesuai dengan kebutuhan di dalam keseharian. Ya, memang kalau butuh fokus, ya tutup mata, nggak bisa sambil kerja. Ya, itu misalnya olah nafas untuk kesembuhan. Ya, lagi kanker, waduh, tapi nggak mau kemo, nggak mau radiasi, dikasih tugas sehari 3 jam, nah, iyalah. Orang-orang yang sembuh dari kanker tanpa kemo, tanpa radiasi kan bukan cuma menit ya, hitungannya sehari 3 jam, 3 jam, tutup mata, tarik kuat-kuat sampai berkeringat. Apalagi kalau Wim Hof, kadang bisa sampai klieng gitu sambil nggak. Nah, Wim Hof 2 nggak boleh berdiri aja nggak boleh, apalagi sambil kerja, sambil nyetir, waduh, itu kan kita bermain saturasi. Saturasi bisa turun sampai, kalau teman-teman lihat YouTube saya demonstrasi bagaimana saturasi saya tinggal 30. Bahkan kadang alatnya mati. Padahal alat saya itu mati kalau di bawah 30. Anda ke rumah sakit, Anda saturasi di bawah 92, dokter datang, suster datang, pasang itu ventilator. Kenapa nggak boleh di bawah 92? Tapi kita bermain-main sampai 30. Nah, itu hanya yang Wim Hof 2. Maka Wim Hof 2, olah nafas yang tidak boleh, berdiri aja nggak boleh, apalagi jalan, nyetir, pegang kendaraan, pegang mesin, nanti pas saturasi turun, ada kliang, dan nabrak juga, gitu ya. Tapi nafas yang lain boleh. Saya baca lagi pertanyaannya, apa beda manfaat tarik buang nafas dengan berdiam diri vs dengan tarik nafas dengan senam? Ya, tarik nafas dengan berdiam diri, ya itu yang didapat ketenangan batin. Ya, batin yang tenang, hormonnya seimbang. Jadi untuk olah batin, olah rasa. Tapi sekali lagi, nanti kalau sudah dapat konsep-konsepnya, mindsetnya ini sudah dapat, maka
dengan senam, kalau saya sebutnya bukan Tai Chi, ya saya belajar Tai Chi, saya belajar Qigong, saya belajar yoga, tak kemas sendiri ulang, saya berikan nama body stretching, di mana sambil bersenam itu gerakan diseiramakan dengan nafas, sehingga tubuh kita ini lama-lama seirama, seirama antara pikiran dengan perbuatan, satu kata antara yang dipikirkan sama diucapkan. Kalau kita bilang sama istri I love you gitu ya, pikirannya nggak ada si Inem, nggak ada si Sri, nggak ada si yang lain. Jadi pikiran mulut seirama ya. Nah sama juga tubuh sama nafas ini seirama. Tarik nafas, buang nafas ya, atau kita tarik nafas, kita buang nafas. Nah itu dapatnya apa? Kalau kita bisa konsentrasi sungguh-sungguh menikmati. Jadi dapatnya itu sama. Kalau kita diem, kita menikmati nafas. Kalau sambil senam, kita menikmati gerakan. Di mana gerakan itu kita nikmati, engsel bergerak itu kita nikmati. Nggak lagi bunyi kretek-kretek gitu ya. Pertamanya bisa bunyi. Nah, kita senam, akhirnya senam itu nikmat. Olahraga itu nikmat. Kan tujuannya olahraga itu, pertama ya ototnya kuat. Tapi kedua kan untuk tubuhnya lentur. Yang ketiga kan stress release. Nah, masuk olahraga stres gitu ya. Waduh, udah berat badannya belum naik-naik nih. Udah angkat beban aja deh. Sampai stres gitu kan. Bukan sehat, tapi stres tuh gitu ya. Nah, ketika orang kayak Tai Chi, Qigong, atau saya sebut body stretching, maka kita gerakannya diselaraskan dengan nafasnya. Makanya misalnya saya mengajarkan tangan yang diputar gitu ya. Ini kecepatannya beda-beda. Kalau nafasnya bisa pelan-pelan, ya putarannya pelan-pelan. Tapi jangan pikir ya bahwa gerakan yang pelan ini nggak kalah loh. Capek pegelnya sama yang gerakan cepat. Apalagi kalau kita lurus begini ya, diputar pelan-pelan begitu. Wah, ini pegel sekali. Mau lebih pegel lagi, memang mau tujuannya mau meningkatkan massa otot. Maka saya tambah lagi di tangan ini kiri 0,5 kilo, tangan kanan 0,5 kilo, dikasih beban. Ya, kaki juga tak kasih beban masing-masing 1 kilo. Kalau kita gerakannya pelan-pelan, waduh, itu keringat keluar semuanya lebih cepat. Tetapi kita nikmat. Jadi keuntungannya diem saja, ya dapat fokus, nikmat. Keuntungannya sambil senam, di waktu yang bersamaan, nikmatnya dapat, saturasinya dapat, hormonalnya dapat, ototnya, apalagi yang umurnya udah 50 tahun ke atas ya. Masalah orang 50 tahun ke atas itu penyusutan masa otot. Kalau berat badan naik pun yang naik bukan ototnya, lemaknya, perutnya tambah buncit. Jadi kita perlu bagaimana lemaknya diturunkan, tapi ototnya dinaikkan. Kalau otot kita bisa naik minimal ke normal, syukur ke ideal, otot kita normal aja, lemak kita normal. Maka kalau kayak saya gini, saya nimbang ke tempat nge-gym. Kalau sekarang saya punya timbangan sendiri, timbangan digital. Maka keluar tuh fat, total fat, visceral fat, massa otot, semuanya di ideal normal 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 normal. Lalu muncul kesimpulan berumur biologis. Umur biologi saya minggu ini saya mencapai 31. Ya, saya punya target 30. Saya lahir 60 tahun yang lalu. Tapi massa otot bagus, kepadatan tulang bagus, air bagus, tinggal 2 yang masih merah. Visceral fat seharusnya di bawah 10, saya masih 11. Dulu sih sempat 15. Nah, itu adalah indikator-indikator kebugaran tubuh, kalau kita tema hari ini kebugaran tubuh, yang kita bisa capek. Tapi kalau hanya olah nafas, nggak dapat tuh ototnya. Makanya saya misalnya olah pagi-pagi, saya bimbof satu atau 2, 30-40 menit. Nah, lalu saya sambung dengan water breathing, tarik pelan, buang pelan, sambil berolahraga. Tenangnya dapat, nikmatnya dapat, tapi ototnya dilatih. Ya, sekali mendayung kan 20 kira-kira gitu ya. Itu kita bisa dapat. Oke, saya baca lagi. Pak, apakah Wim Hof 1 atau 2 menaikkan pH? Sangat menaikkan. Dengan cepat bisa langsung ketahuan. Ya, kalau mau kalau makanya kalau simak aja modul saya, ketik di YouTube Wim Hof Jarot. Ya, Wim Hof 2 Jarot atau Wim Hof box. Modul Wim Hof Jarot ketik. Nanti di situ saya tunjukkan bagaimana orang berolah nafas Wim Hof di rumah sakit dan dimonitor pH-nya. Tapi kalau Anda mau tes sendiri, ya Anda sekarang ke rumah sakit tes gas darah. pH darah itu dalam kelompok analisa gas darah. Olah nafas seminggu 2 minggu nanti jadi berapa? Kalau mau paling murah, walaupun tidak akurat, hanya mengindikasi adalah pH urin. Saya udah nyuruh ribuan orang
kanker dan diabetes. Ribuan orang, karena kan yang ikut belajar dari saya itu kan sudah mencapai 40.000 sekarang. Sekarang sudah WA Group ke 87. Jadi orang kanker, diabetes, kalau punya kencing, pH urin dites 5,2, 5,4. Dengan olah nafas, pH urin aja 7,2, 7,3. pH darahnya apalagi. Ya, walaupun pH darah itu, pH urin itu sebenarnya beda sama pH urin, beda. pH urin beda sama pH darah. Urin kan sampahnya. Tapi kalau sampahnya 5, kan sebenarnya yang dijaga stabil itu kan pH darah. 7,35 sampai 7,45. Kalau tubuhnya banyak asam, ya asamnya dibuang, pH urinnya jadi asam kan gitu kan. Nah, gimana kalau sampahnya aja 7? Nah, menarik loh. Anda cek pH urin, misalnya 5, coba olah nafas, nanti kan 5,5. Coba 5,5, olah nafas, nanti jadi 6. Nah, kalau pH darahnya jangan tanya lagi, gitu ya. Sehingga sekarang saya pH urin aja stabil di 6,8 sampai 7,4. Dulu sebelum olah nafas 5,2, 5,3. Walaupun pH darahnya sebenarnya 7,35. Tapi untuk membuat pH darah 7,35, begitu banyak asam yang dibuang dalam tubuh saya. Berarti kenapa banyak asam? Berarti metabolisme tubuh nggak bagus. Sehingga limbah asamnya banyak. Atau orang bisa juga limbah asamnya banyak karena misalnya karena banyak daging merah, kurang sayur hijau. Tapi kan banyak orang kanker udah nggak makan daging, Pak. Ini buahnya banyak, sayurnya banyak, pH-nya masih nggak naik-naik. Ya metabolisme nggak bagus. Metabolisme diperbaiki lewat olah nafas. Apalagi olah nafas bukan sekedar nafas. Ada olah hati, ada olah pikir, keseimbangan hormonal. Lewat dari situ metabolisme bagus. Maka sampah-sampah metabolisme itu yang berupa asam nggak banyak. Buktinya pH urin aja 7, gitu. pH darah 7,45, semuanya di ideal. Ketika pH darah 7,45, bukan saya bilang ya, Dokter Wadroff yang orang Jerman, onkolog. Dia bilang kanker bisa mati loh kalau 3 bulan pH darah 7,45. Nah itu dengan cepat sekali pH itu dinaikkan dengan olah nafas. Kok bisa? Kan nafas itu tarik oksigen. Buang CO2. Tarik, buang. Maka dalam 10 menit saja saturasi naik. Apa artinya saturasi naik? Ya oksigennya dalam darah banyak. Oksigen naikin pH darah. CO2 bikin pH-nya turun, minimal 2%. Makanya olah nafas itu langsung seketika menaikkan saturasi. Saturasi naik, CO2-nya banyak, pH darahnya pasti naik. Itu mah langsung. Ya, bisa langsung dibuktikan. Dalam rekaman-rekaman workshop yang saya ajarkan, itu kan saya lihat, saya ambil sih videonya orang lain, ya Wim Hof, murid-murid Wim Hof yang berolah nafas di rumah sakit. Karena kan olah nafas itu juga menarik para dokter. Dokter, PhD, researcher, akhirnya orang dibawa ke rumah sakit. Kalau John Kabat-Zinn menarik lagi, John Kabat-Zinn memang dokter. Jadi saya belajar olah nafas dari Wim Hof dan John Kabat-Zinn. Sekarang tambah lagi Dokter Stan Ekberg. Itu juga dokter yang mengajar olah nafas. Maka bahasanya itu benar mengenai interleukin 10, metabolisme, mengenai leukosit yang naik, trombosit yang naik, hemoglobin yang dari 8 jadi 13 dalam 3 minggu dengan makan yang sama. Istri saya kan hemoglobin cepat cuma 10. Saya bilang coba makannya nggak usah dirubah apa-apa. Makannya sama aja, nggak usah jus beet segala macam. Olah nafas saja. Dalam waktu 1 bulan kemarin dites 15,5. Jadi itu karena memang dalam pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari dokter yang menganalisa olah nafas Wim Hof atau John Kabat-Zinn yang dia sendiri adalah kepala klinik di Fakultas Kedokteran MIT. Jadi gimana orang berolah nafas, lalu di scanning MRI, scanning EEG, scanning otaknya, puasangin kabel-kabel itu, lalu berolah nafas atau meditasi, dilihat otak mana yang aktif, amigdalanya gimana, hipokampusnya gimana, PFC-nya gimana, PFC-nya aktif mengembang, makanya nggak pikun, dan seterusnya. Jadi para dokter ini keren-keren banget menjelaskan olah nafas jauh dari mengenai energi, cahaya, meditasi, kayak klinik itu enggak. Penjelasannya ilmiah. Nah, itu yang membuat saya tertarik dengan olah nafas ini, sehingga apalagi kalau Mas Gunggung yang sudah 20 tahun ngajar olah nafas, dia lampirkan jurnal-jurnalnya, proof by science gitu ya. Kalau saya mempraktis saja, kalau ada mau jurnalnya belajar sama Mas Gunggung. Kalau hanya mau bukti, dapat sertifikat, Pak. Anda sembuh, itu sertifikatnya gitu ya. Maka cukup menarik bagi saya sendiri terkagum-kagum,
Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan seperti itu, ya. Pak, tolong tanya timbangannya. Oke, saya. Nah, ya, timbangannya timbangan murah ini ya. Ini saya Xiaomi, oh, sebentar, ini saya ya belum. Oke, ya. Timbangan digital aja. Cuma 300.000, 400.000 merek Xiaomi. Lalu nanti install apps-nya sehingga begitu nimbang langsung hasilnya ke HP kita itu sudah berupa visceral fat-nya berapa, BMI-nya berapa, usia biologis berapa, total fat berapa, total lemak berapa, massa otot berapa, ya akurat. Seandainya tidak akurat, seandainya akuratnya katakanlah 80%, tapi orang yang sama, timbangan yang sama dibandingkan dari waktu ke waktu. Apalagi kalau bandinginnya gini, bangun tidur sebelum berak, sebelum makan, sesudah berak. Itu nimbangnya selalu itu. Kan takutnya timbangan tuh nggak tahu itu lemak atau beol dalam perut. Buang dulu, belum makan. Nah, jadi nimbangnya selalu jam yang sama, alat yang sama, orang yang sama. Pasti kalau dia naik ya naik gitu ya. Walaupun mungkin begini, di rumah saya total fatnya 20. Kok di rumah sakit 22? Wah, rumah sakit alatnya lebih mahal. Timbangannya diinjek, ada yang dipegang lagi yang 2 juta. Ya mungkin anggap aja dia yang akurat. Tapi seandainya tingkat akuratnya rendah, yang penting kan nggak mungkin kebalik. Ya, dibandingkan dengan alat yang sama, orang yang sama dari waktu ke waktu. Itu paling enggak kita bisa membuat usaha-usaha yang kita lakukan, misalnya kita udah ngeplank olahraga gitu kan, lalu wih bener nih massa ototnya naik gitu ya, atau minimal lemaknya yang berkurang sehingga komposisinya kita itu katakanlah saya 60 kilo, tapi dulu 60 kilo itu lemaknya misalnya 40% sekarang 22 gitu kan, ototnya yang naik, jadi totalnya tetap 60 kilo aja, tapi kan kalau dengan diukur atau ditimbang kita bisa melihat hasil, itu yang bikin seneng itu kan hasil ya. Orang menuai itu kan lihat hasil kan seneng, usaha itu lihat hasilnya kan seneng. Nah, kita hasilnya kan terukur bahwa makin bagus, makin bagus. Kalau saya sendiri ya makin bagus terus. Ya, Pak Oke. Jarod, kalau Ya. ngelihat pribadinya Pak Jarod ini kan tidak sesuai dengan usianya sebenarnya. Karena memang antara usia dan vitalitas tubuh, dengan tugas, kepercayaan, tanggung jawab itu kan, karena saya sendiri ya mengenal Pak Jarod cukup dekat, jadi saya bisa tahu gitu kan. Nah itu Pak Jarod itu kapan titik titik awalnya timbul kesadaran untuk ini, Pak? Karena kan kita hamba Tuhan ini seringkali, mohon maaf, Pak, matinya itu bukan karena ngusir setan, Pak. Matinya itu karena makanan, Pak. Kalau setan itu tidak berani dekat sama kita, Pak. Tapi babi hong itu kita yang pilih, Pak. Gitu, Pak. Ya, lemak-lemak kita yang milih gitu, Pak. Kita Gitu. yang membawa diri dalam pencobaan. Betul, Pak. Itu maksud saya. Jadi supaya ini bisa tertular juga, Pak. Karena kami ya juga, saya banyak membimbing hamba Tuhan, Pak. Nah, ya, ratusan hamba Tuhan yang kita bimbing. Saya juga selalu ngomong kepada mereka, ya. Nah, kalau Pak Jarod sendiri gimana, titik? Kok Oke. bisa sampai seperti ini, ya? Ya, saya ini sebenarnya berangkat dari soal kesehatan itu termasuk orang yang ngawur, gitu ya. Betul-betul ngawur karena seorang sanguin yang easy going, bukan melankolik yang perfeksionis, orang melankolik makan sehat, orang pragmatik makan yang ada lah, yang penting nggak ribet. Orang kolerik, pokoknya saya mau makan ini, gitu. Kalau orang sanguin ya makan enak, gitu. Jadi waktu saya dulu makan babi, anjing, kucing, ketemu kadal makan kadal, ketemu tikus makan tikus, ke Manado ya pergi ke Tondano, pergi ke Tomohon, cari biawak, cari ular segala macam. Lalu saya diingatkan sama teman-teman, kamu makan begitu nanti mati loh. Saya bilang makan sehat juga mati, makan enak juga mati, mendingan makan enak terus mati. Jadi saya ini berangkat dari makan ngawur gitu ya. Singkat cerita 2009 saya nggak tahu sudah berlangsung berapa lama, karena diingatkan pun juga dulu mengabaikan.
dites gulanya 400 500. Jadi saat itu saya kayak shock sebenarnya sih, walaupun sebenarnya ibu saya juga diabetes, tapi saya nggak memang betul-betul ngabur. Jadi dan dari hasil wawancara dengan dokter itu, wah ini bapak kayaknya udah berlangsung lama ini. Maka matanya sudah suka blur-blur, giginya udah copot satu dua sebelum waktunya, dan seterusnya. Nah, saat itulah saya ditakut-takuti sebenarnya sama teman saya dokter. Nanti kamu buta, nanti kamu impoten, mending kamu makan enak terus mati lah. Kalau nggak mati-mati gitu kan, buta dulu, kakinya korengan nggak bisa sembuh, diamputasi, impoten lagi. Waduh, pokoknya ditakut-takutin. Jadi baiknya juga sih takut gitu ya. Lalu dari takut itu saya terus kayak radikal. Jadi saya pikir sekalian ini kalau begitu gimana ya bisa lepas obat gitu. Nah, 2009 itulah saya belajar dari Ibu Dokter Elizabeth Subrata, ya istrinya Pak Pendeta Bunadi, Oke. dokter juga dia. Jadi Pak, tapi saya lebih banyak belajar dari Ibu Elizabeth Subrata waktu itu sama Teresia Pohe sama Tan Sut Yen. Itu tiga yang paling banyak mempengaruhi saya. Dokter Tan Sut Yen punya banyak, saya memilih sehat dan sembuh, sehat tanpa obat. Itu tak lalap habis semuanya dari tiga dokter itu dan saya praktekkan. Nah, menarik bahwa setahun kemudian saya bisa lepas obat diabetes. Jadi tapi jaga makan. Nah, itu sebenarnya udah mulai saya udah fokus pada kesehatan. Terus saya mulai rajin olahraga juga ya karena untuk sembuh itu harus pola makan, pola tidur, olahraga. Cuma selama itu nggak diajarkan ke yang lain karena memang fokusnya ya misi, KKR, lalu ganti tema keluarga. Nah, singkat cerita 2017-2018 seiring dengan saya masuk mulai masa susah karena platform, mulai agak stres karena bisnis sebenarnya, puncaknya 2019 betul-betul bangkrut, saya diabetesnya kambuh lagi. Nah, kayaknya kambuhnya itu sebenarnya kalau saya sekarang dulu saya pernah bilang bahwa saya makan yang ngawur lagi, sebenarnya enggak sih. Ketika saya mulai belajar gitu sekarang stres sebenarnya. Stres yang sembunyi. Walaupun kayaknya saya ketawa-ketawa gitu ya duit ratusan miliar hilang, usaha pelan-pelan tapi pasti menuju kehancuran itu kan stresnya jangkanya panjang banget tuh, 2 tahun lebih kan. Nah, itulah yang bikin saya diabetes kambuh lagi. Nah, saat itulah saya saya sempat nyerah sih waktu itu minum obat. Dalam arti, ya udah faktor usia kali gitu ya. Tapi saya bangkit lagi ketika ketemu teman-teman yang juga seusia, bahkan 60 tahun lebih, untuk berjuang lepas obat, di antaranya tambah dengan olah nafas. Jadi dari semua pelajaran saya itu yang baru olah nafasnya aja. Oh, kalau olah pikir, inner healing, olah rasa, olah hati, MBCT, kognitif terapi, itu dulu-dulu pun udah belajar. Nah, ditambah dengan olah nafas ini, terus kok saya bisa ngurangi dosis, kalau pas minum obat, kadang-kadang aja kalau pas lagi traveling, makannya nggak bisa ketat banget, minum minum dosis sebentar. Nah, akhirnya ya ini menjadi saya ulang lagi untuk diajarkan kembali itu pelajaran dari 2009 dulu ya sampai yang sekarang terakhir ini mengenai olah nafas saya kemas lagi menjadi satu rangkaian modul karena modulnya banyak sekali ya. Itu yang kira-kira sebenarnya pembelajarannya panjang tapi ya sekarang udah siap untuk dibagikan atau diajarkan. Oke, Pak. Wow, ini luar biasa ya, Pak, ya. Jadi muncul kesadaran sebelum terlambat ya, Pak, ya. Ya, dan sebenarnya nggak ada terlambat selama masih belum dipanggil Tuhan. Nah, itu kalau sudah dipanggil Tuhan itu, Pak, nanti nyesel semua, Pak. Ya kan? Selama masih ada nafas, masih ada harapan. Ya, mujizat masih Iya. ada. Karena kan dasar kesembuhan yang saya ajarkan itu kan kesembuhan dari Tuhan. Jadi ya misalnya nggak ada Nah, terlambatnya dan tidak ada batasnya. Ya batasnya Tuhan. Padahal Tuhan nggak ada batasnya. ya, ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Ini sedikit teknis mungkin. Nafas yang terengah-engah karena sehabis lari diikuti dengan detak jantung yang kencang. Apa bisa berakibat hingga detak jantung berhenti? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak kadang nggak bisa tahan Nafas. waktu Oh, WHO, WHO 2. Bagaimana 40-50 detik, tapi kadang suka 90 detail, apa yang salah? Monggo, Pak. ya, yang pertama nafas. Nafas itu kan dipengaruhi pertama oleh perasaan. Tadi saya katakan ya, kita nggak usah olahraga, kita duduk aja diem. Tapi denger nih, mertua mau datang, tukang tagih mau datang, lu nafas kita jadi cepat, denyut jantung juga cepat, jeduk jeduk jeduk, dan nafasnya juga.
Kita duduk diam membayangkan di pinggir pantai, sepoi-sepoi pacar di sebelah gitu ya. Ya, nafasnya tenang, ikut pelan, denyut jantungnya ikut pelan. Jadi denyut jantung dipengaruhi oleh pikiran perasaan. Yang kedua, denyut jantung juga dipengaruhi oleh aktivitas. Kita bangun tidur, denyut jantung 70, 60, 70, 80, wajar. Coba jalan kaki, langsung naik denyut jantungnya 100-an. Coba lari pelan, 110. Nah, kalau ada di treadmill, itu paling gampang kan, yang sudah biasa treadmill, begitu kita cepat, kita pegang alatnya, langsung muncul deh heart rate kita, ya kan, denyut jantungnya. Wah, kita mau bakar lemak nih. Berarti kalau kita bakar lemak, denyut jantung kita harus di atas 115, tapi di bawah 130. Itu namanya pulsa aerobik. Disitulah kita bakar lemak. Makanya orang yang mau kurus harus lari pelan lagi, lari sampai dadanya panas, tapi pertahankan denyut jantung di 115, 130. Orang habis kanker, diabetes, sudah kurus, jangan di atas 115. Nanti lemaknya dibakar terus, tambah kurus. Kita cukup 110, jalan pelan. 110 itu bakar gula. Nah, jadi denyut jantung ini dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi kalau misalnya lari kenceng, terengah-engah, ya itu wajar. Bisa nggak nanti putus di tengah jalan? Itulah orang kalau larinya kecepatan, maksa diri. Sampai dadanya panas, begitu ya. Ada orang misalnya dulunya waktu muda memang biasa badminton. Waktu muda, umurnya sudah tua, semangatnya masih muda. Dia lupa, tubuhnya juga sudah tua. Makanya waktu badminton ada yang mati di lapangan, ada yang lari, meninggal di jalan. Kenapa? Sebenarnya sudah melewati, ya kita harus, kecuali umurnya udah bertambah tua, tapi pelan-pelan memang kita jaga stamina. Jangan begini, sebulan nggak olahraga, ini udah 6 bulan nggak olahraga, lalu kayak dulu lagi. Harus dari awal lagi loh, pelan-pelan diangkat. Ya. Nah, kalau apalagi kalau dada panas ya hati-hati. Kalau cuma duduk-duduk nggak masalah. Tapi kalau dadanya kayak panas, kayak nggak kuat, udah kayak nafasnya tersengal-sengal. Nah, sebaiknya jaga. Dalam arti naikannya lagi ke stamina yang dulu ini bertahap. Tapi saya punya kesaksian dari banyak orang yang, Pak, dulu saya kalau sepedaan cuma 15 menit harus istirahat gitu ya. Sejak olah nafas bisa 1 jam. Ya, memang paru-parunya diperbaiki. Jadi orang yang dulunya, saya punya adik ipar, adik saya suka panjat gunung, penyebegit. Tapi adik ipar saya, waduh, jaga di kafe dia. Jalan, apalagi ada overweight sedikit. Jalan sebentar, nggak lari, jalannya terengah-engah. Sekarang rajin olah nafas, pola makan diatur, berat badan baru turun sedikit, tapi nafasnya kuat loh. Jadi yang suka treadmill, sepedaan, panjat tebing, coba ditambah dengan olah nafas. Apalagi kalau yang diving itu wajib. Orang diving itu kan harus turun. Iya memang pakai tabung oksigen kalau sewaktu-waktu ada apa-apa di dalam. Maka mereka belajar Wim Hof juga. Para diver kebanyakan belajar olah nafas Wim Hof. Oke, saya jawab pertanyaan yang ini. Pak, kadang saya tahan nafas waktu Wim Hof 2, bagaimana? 40, 50, tapi kadang bisa kuat sampai 90. Oke. Kalau yang pemula atau yang umur lansia, kan saya berikan aba-aba itu bertahap. Jadi tahan nafasnya dari 40, kalau 50, 60, kalau 6 rate, maka itu sampai di 90. Jadi 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itu dalam 6 rate. Untuk pemula, untuk lansia, yang sudah ikut sebulan, 2 bulan, berbulan-bulan, waktu aba-aba saya bilang tahan 40 detik, ya, kalau diem aja, tarik, itu kan 40 detik. Anda udah berkali-kali, nggak usah diikuti. Waktu saya bilang tarik, ada tahanannya harus sekuatnya, nggak masalah, ya. Jadi sekuatnya berapa? Ya sekuatnya berapa? Mau 90? Kalau aba-aba yang dari Mas Gunggung, olah nafas ritme, dia dari awal aja udah langsung 90 detik. Nah, itu cocoknya kalau pemula mungkin lebih cocok yang aba-aba dari saya ya. Jadi digiring dari 40, 50, 60, 70, 90 sampai bisa 90, mau dinaikkan sampai 120 bisa. Nanti udah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan udah mati. Nah, Han itu enteng sekarang. Nah, sekarang entengnya tuh gini. Dalam 1 kali latihan minimal kan 3 rit. Maksimalnya 12. Nah, sekarang katakanlah 6 rit aja. Sekarang ini kita 6 rit ini, Anda nanti coba tahan sekuatnya. Lihat stopwatch. Biasanya itu memang makin lama makin panjang. Jadi bukannya tidak stabil, memang begitu ya. Tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tahan. Mungkin bisa 70 detik. Nanti yang kedua kan bisa 75 atau 80. Nanti 90 itu wajar. Ya.
Kalau aba-abanya sama, 90 detik terus. Kadang ada pas pertama ini kayak hampir nggak kuat atau malah nggak kuat. Tapi yang kedua, ketiga malah bisa lebih dari 90 detik. Itu wajar. Ya, kalau Wim Hof-nya sendiri ngajarinya sebenarnya nggak pakai detik-detik berapa, masing-masing sekuatnya. Kalau itu latihan pribadi, tapi dalam latihan bersama kan aneh. Tahan nafas sekuatnya, terus aba-aba tariknya kapan? Ya kan? Makanya dikasih aba-aba kalau praktek bersama itu dari 40 nanti sampai 90 gitu ya. Oke. Oh, ya, makasih Pak. Ini tinggal 10 menit untuk kita sama-sama ya. Oke, karena ini pasti harus ada lanjutannya Pak, karena kan ada banyak hal. Nah, gimana Pak tips untuk misalnya ya, Bapak pernah ngalami dikhianati oleh partner Bapak, misalnya dalam usaha, dalam apa pelayanan gitu kan. Kalau Bapak sekarang bisa memberikan tips, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk itu? Karena kan ini nanti kalau kepikiran terus, nanti jadi sakit hati. Kalau jadi sakit hati, nanti tidak bisa tidur, stres. Ujung-ujungnya kena penyakit mati. Nah, orang yang mati sakit hati tidak masuk surga, Pak, tidak masuk neraka. Nah, gimana kalau Bapak dalam pengalaman Bapak? Mau nggak Pak? Dipersilakan. Ya, dalam hidup saya ini masalah banyak banget ya. Saya punya untungnya, masih ada untungnya lagi. Orang Jawa untung terus. Saya punya partner utama itu baik banget. Jadi saya punya partner yang dari tahun 92 sampai hari ini itu setia, baik. Tapi saya pernah punya usaha baru, mencoba dengan orang baru, bahkan saya tolong dan saya dikhianati pernah. Atau di pelayanan ya disingkirkan, dipecat ya pernah juga. Atau waktu COVID ya anak kena COVID sampai sesak nafas. Nah, tapi yang mungkin bagi banyak orang atau tiap orang itu masalah apa yang berat itu beda-beda. Misalnya ada orang yang pasangannya meninggal gitu ya. Waduh, sampai stresnya minta ampun, udah pengen mati, pengen bunuh diri. Karena dia cinta banget sama pasangannya. Jadi kehilangan tuh kehilangan yang dicintai gitu kan. Pasangannya meninggal, waduh hidupnya kacau, lalu sakit gitu. Karena dia cinta banget sama pasangannya. Tapi kalau dia nggak cinta sama pasangannya, pasangannya meninggal gitu, Tuhan nggak dari kemarin gitu. Ya dia nangisnya sebentar aja di kuburan main drama lah gitu ya, di kuburan nangis itu. Besoknya udah nggak nangis itu kayak nggak sedih ya. Dia nggak cinta pasangannya, jadi ya nggak kehilangan. Sama juga ada orang yang misalnya bangkrut gitu kayak saya gitu, nggak stres banget ya walaupun gulanya sempat goncang juga, tapi karena usaha ini bukan hidup saya yang utama. Tapi kalau saya bandingkan, saya lebih stres yang mana waktu saya disingkirkan dari pelayanan dengan bangkrut. Aduh, kalau istri saya itu waktu saya disingkirkan dari pelayanan, kayak layangan putus. Padahal bisnis masih bagus gitu. Karena itu yang utama bagi saya. Jadi sebenarnya orang itu pencobaannya beda-beda ya. Atau waktu anak saya COVID dan sampai pingsan itu saya tuh meratapnya sampai kayak kayak orang kehilangan apa aja gitu ya. Nah, sekarang mungkin gimana saya bisa menghadapi kehilangan yang bagi saya itu berat. Ya, teman-teman juga kehilangan yang berat atau dikhianati. Ya emang itu kayak kayak nggak bisa dihindari atau Tuhan izinkan ya. Kalau saya nggak betul-betul kembali ke Tuhan dan dekat sama Tuhan, wah mungkin hancur juga ya. Terutama yang pas waktu itu yang pelayanan. Saya kayak orang linglung jadi. Bisa pulang ke rumah itu harusnya belok lurus gitu. Jadi bisa kayak ya kayak orang. Ya kalau orang ngalamin sesuatu yang berat kan begitu ya, kayak kayak linglung, nggak bisa fokus, apalagi tidur. Ya, mungkin waktu itu juga mungkin awal-awal saya kena diabetes itu mungkin itu sehingga 2009 itu baru ketahuannya udah 500 tapi sebelumnya ketika orang ada goncangan. Nah, kalau saya merenungkan gitu ya, ya sembuhnya atau kuatnya itu ya kembali lagi setelah segala semua yang terjadi tadi kita nggak marah dengan Tuhan tapi malah dekat sama Tuhan, bisa menerima, bisa ikhlas, bahkan bisa bisa walaupun awalnya nggak bisa, tapi awalnya baru prinsipnya bahwa Tuhan mengizinkan mendatangkan kebaikan, tapi baiknya di mana nih belum ketemu gitu kan, tapi udah mulai mengimani gitu ya. Jadi kadang sembuhnya nggak langsung ya, sekian tahun kemudian baru tahu baiknya misalnya gitu. Mungkin ambil contoh biar gampang.
Waktu saya disingkirkan dari gereja, difitnah, dipecat, itu termasuk saya sekolah yang saya dirikan waktu saya menjadi ketua departemen pendidikan. Itu saya mendirikan sekolah playgroup dan TK. Jumlahnya 8 cabang. Dan 8 cabang itu totalnya ada yang untung, ada yang minus, totalnya minus. Jadi saya dipecat, saya dicopot, saya difitnah, termasuk sekolah yang rugi ini suruh nombokin gitu. Nah, itu kan gimana mau melihat kehendak Tuhan? Sudah ekspornya bangkrut karena kerusuhan 98, sekolah rugi suruh nombokin saya, ya marah sama gereja, marah sama pemimpin, tapi saya nggak marah sama Tuhan. Cuma saya ini baiknya di mana ini gitu, nggak ketemu. Tapi ya mulai mencoba mengampuni, mencoba menerima apa adanya. Sekian tahun kemudian kan nggak cepat. Sekolah yang rugi ini sama istri saya dibetulin, dibagusin, bisa di-franchise-kan, malah jadi untung. Tapi sekarang udah 66 cabang gitu kan. Kalau ingat dulu sekolah rugi suruh saya nombokin waktu itu. Ini gereja gimana sih kolektornya banyak nggak mau nombokin sekolah. Saya marah, makin marah tambah dipecat lagi. Tadinya cuma disekors. Ini gereja kolektornya banyak nggak mau nombokin. Wah, ngoceh-ngoceh begitu kan. Ini kolektornya buat apa? Waduh, jemaat ngotak atik kolektor buat apa? Makin murka lah. Gitu kan, jadi ya tadinya coba diskors gitu ya, nggak boleh khotbah, dicopot sekalian benar-benar dari jabatan gitu ya, jadi makin marah gitu kan, karena pas sekolahnya minus suruh nombokin saya kan, saya bukan orang kaya gitu. Itu kan sembuhnya hati ini lama, tapi akhirnya mulai ikhlas menerima, Tuhan izinkan ya tanggung jawab deh, tapi ya berat nombokin ini berat, tanggung jawab tapi berat, berat tapi tanggung jawab gitu. Tapi singkat cerita kan Tuhan jadikan sekolahnya ini malah jadi plus, bisa di-franchise-kan. Lalu sekarang banyak. Sekarang kalau saya ingat-ingat gitu, untung lo dipecat. Kalau nggak itu sekolah punya gereja itu. Aduh, untung dipecat. Waktu dipecat, untung sekolahnya suruh bawa. Jadi sekarang kita bisa lihat kebaikan Tuhan loh. Karena memang lihat kebaikan Tuhan itu nggak bisa waktu kejadian kan. Jadi ketika sekian, Ya. jadi kadang-kadang juga sembuhnya hati yang betul-betul sembuh gitu loh. Kalau sekarang bisa cerita nih, dulu dipecat, kan sekarang saya beli ceritanya kan ketawa-ketawa. Nah, kalau saya ceritanya ini tahun 2005 dulu ya belum ketawa-ketawa. Ya, mungkin 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 termasuk yang di pending jadwalnya, yang dibatalkan jadwalnya itu ya Pak ya. Jadi dulu waktu 98 tuh dicopot, 2002 itu kalau cerita ya, aduh Tuhan beri saya kekuatan, saya mengalami pergumulan, ini sekolah rugi harus nombokin, tapi Tuhan beri kekuatan. Cara ceritanya aja beda karena memang aduh kalau bukan Tuhan yang tolong saya nggak kuat gitu. Pasti nadanya juga begitu lah. Sekarang ya nadanya udah beda. Bahkan kalau ketemu yang dulu nyopot saya gitu kan, kamsia kamsia. Dan saya pernah benar kami sih pernah dicandain juga gitu. Jadi pernah ditanya gitu, Pak Jarot itu mau balik gereja lagi nggak? Enggak, udah untung. Sekolahnya udah banyak, cabangnya udah banyak. Masa mau diambil lagi? Jadi bisa jadi bahan percandaan gitu. Ya, ya. Dan juga udah pulih dalam arti kan sama gereja yang dulu saya dipermasalahkan itu sekarang kan saya juga malah di sana melayani lagi, suruh khotbah lagi. Jadi saya cerita begini enteng karena kami sudah nggak ada masalah dengan kasus yang di tahun 98 itu udah clear, udah malah diajak ke Israel, dibayari, sampai sekarang ya dijadwal lagi. Jadi saat ini dalam kondisi yang ya kami tetap melayani di gereja tersebut sampai hari ini gitu. Jadi kesimpulannya yang pertama itu healing take proses ya Pak. Ya, iya betul. Yang kedua bahwa apa yang terjadi di dalam kita itu jauh lebih penting daripada apa yang terjadi kepada kita. Ya, karena kejadian-kejadian itu memproses apa yang di dalam kita betul. Dan Oke, itu kuat karena ya. kita berjumpa dengan Tuhan. Oke Pak, ini waktunya sudah selesai jam 9. Kita terima kasih banget untuk semuanya. Nah, sekarang Pak, kita mau minta tolong Pak Jarod bisa mendoakan kami. Dan kami tunggu sesi selanjutnya Pak. Kita mau naikkan satu pujian dulu ya Pak ya. Ya, Kita naik satu pujian dulu. Nanti kita minta Pak Jarod bisa mendoakan kami semua. Ayo rekan-rekan, apapun yang menjadi pokok doa, yuk sama-sama kita berdoa ya.
lewat Zoom ini kita berdoa, dan saya berharap ya Bapak Ibu Saudara juga belajar untuk apa? Mempraktekkan imanmu. Bahwa iman itu Bapak Ibu Saudara, itu tidak ada batasan. Tidak dibatasi oleh dimensi ruang gerak dan waktu. Jadi kita bisa sepakat berdoa. Berkali-kali di Alkitab dikatakan Yesus bahkan belum ketemu sama yang sakit sembuh. Hanya dengan berkata, tiba-tiba mujizat itu terjadi. Ya, kita sama-sama berdoa. Kita naikkan satu pujian dulu ya Pak. Sebentar. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih buat pertemuan malam hari ini. Kami boleh bincang-bincang, ngobrol dengan firman Victory Church. Dan kami boleh berbagi ilmu, tips. Tapi yang kami syukuri bahwa Tuhan baik. Dan Yesus disalib, tubuhnya dihancurkan, oleh bilur-bilurnya kami sembuh. Amin. Yesus bukan bermain drama atau sekedar membuat kata-kata sugesti, tapi itu adalah sebuah penebusan yang nyata. Bahwa lewat kayu salib maka dosa kami diampuni, dan lewat bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami begitu banyak ayat-ayat, prinsip-prinsip yang memang menghubungkan antara kesehatan dengan batin kami. Dan yang lebih lagi adalah Tuhan menyembuhkan batin kami, Tuhan menyembuhkan tubuh kami, Tuhan menyembuhkan roh kami. Sehingga jadilah kehendak-Mu Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami sempurna. Bawa kami pada keserupaan dengan Kristus, terutama manusia batiniah kami. Tapi selama kami tinggal di dunia ini, biar juga manusia lahiriah kami yang membungkus manusia batiniah kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap peserta, kiranya kesembuhan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Masih ada mujizat, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu kami baca Alkitab, orang-orang yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, dan dibawa kepada Tuhan Yesus, dan ditulis di Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Maka hari ini juga kami bawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, dan kami akan melihat Tuhan Yesus menyembuhkan kelemahan tubuh kami. Terimalah kesembuhan yang dari Tuhan, terimalah keselamatan yang dari Tuhan, terimalah kesembuhan jiwa yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak. Yuk, sebelum kita